Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3151. Sampai dengan Bab 3175. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3151. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berjalan pergi bersama Aiden Bauer dan Cynthia Zimmer dengan ekspresi acuh tak acuh. Dever Buljan, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, memiliki ekspresi garang di wajahnya. Ketika sosok Harvey York menghilang, dia melompat dengan keras dan berkata, "Bajingan. Ini benar-benar bajingan. Beraninya kau menyentuhku di tanah seluas Galicia ini. Telepon seseorang. Telepon seseorang segera. Aku ingin bajingan Harvey York itu tahu. Dengan statusku sebagai Dever Buljan, dia bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Ingat, hubungi pamanku juga. Bukan hanya aku ingin biarkan bajingan itu memiliki ingatan yang panjang. Dan aku ingin dia duduk di penjara. Biarkan dia menyesal menghabiskan seluruh hidupnya di penjara langit, tapi dia berani menyinggung saya, Dever Buljan." Dever Buljan mengertakkan gigi, dan wajahnya mengerikan. Meskipun dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan tuan muda papan atas, dia telah mendominasi lingkaran hiburan Galicia selama bertahun-tahun. Tidak ada 100 atau 80 bintang kecil dan kecil selebriti internet yang telah tidur dengannya, ada banyak guo brogi yang telah diinjak olehnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia pergi ke Walsing atas nama keluarga Lehner untuk menghadiri acara bisnis, seorang pria muda yang hebat merampok seorang wanita darinya, tetapi dia tidak ditendang ke tanah olehnya. Dia, Dever Buljan, siapa yang sangat hebat, siapa yang dia takuti. Status sebagai kerabat keluarga Lehner dari 10 keluarga teratas sudah cukup baginya untuk mendominasi di negara H. Oleh karena itu, kesadaran diri Harvey York hari ini dan tamparan wajah Harvey York hari ini langsung mematahkan kemarahan Dever Buljan. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyerah kecuali Harvey York terbunuh. Mendengar kata-kata itu saat ini, para pelayan di sekitarnya mulai dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan melakukan panggilan. Orang-orang ini semua memiliki rasa menggertakkan gigi. Selain paman kedua Dever Buljan, banyak orang lain yang mereka anggap orang penting semuanya dipanggil. Di luar, Harvey York menginstruksikan Rahel Hardy untuk mengirim Cynthia Zimmer kembali terlebih dahulu, agar adegan itu tidak membuatnya takut untuk sementara waktu. Kemudian dia dan Aiden Bauer sendiri membawa sebotol soda garam dan minum dengan santai di barisan belakang van. Tuan Muda York, Dever Buljan dikenal sebagai Tuan Muda Gila dari keluarga Buljan di Galicia. Dia tidak hanya memiliki orang-orang di pemerintahan dan di jalan, tetapi dia juga kerabat keluarga Lehner, jadi energinya sangat besar. Tidak kecil. Aiden Bauer mengipasi Harvey York sementara dia menghadapi ekspresi berkaki anjing. Bagaimana kalau aku meminta orang itu Cornelius Bardot untuk membawa seseorang ke sini? Jelas, Aiden Bauer merasa dirinya lebih unggul, tetapi dia juga takut bahwa dia secara tidak sengaja menendang pelat besi. Tidak apa-apa untuk kehilangan diri sendiri. Jika Harvey York juga terbalik di selokan, Aiden Bauer bisa menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Jadi pada saat ini, dia berharap Harvey York akan menganggukkan kepalanya dan membiarkan Cornelius Bardot datang dari geng kapak untuk mendukung adegan itu. Harvey York melirik Aiden Bauer dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Kapan Anda perlu menelepon seseorang untuk menangani kucing dan anjing di pinggir jalan? Seberapa besar badai yang bisa ditimbulkan oleh Dever Buljan?" Aiden Bauer membolak-balik telepon dan berkata, "Tuan Muda York, menurut berita terbaru yang saya dapatkan, meskipun Dever Buljan ini adalah tuan muda yang pesolek, statusnya benar-benar tidak rendah. Kakak perempuannya sendiri menikah dengan tulang punggung keluarga Lehner, dan dia juga saudara ipar keluarga Lehner, yang pantas menyandang nama itu. Kerabat. Jika bukan karena ini, dia akan ditampar sampai mati di Galicia karena kecemerlangannya. Yang paling penting adalah bahwa bos di balik layar kota film dan televisi Mordu yang dia kelola adalah Tuan Muda Lehner, Johan Lehner. Jadi dari sudut pandang ini, dia benar-benar sulit untuk dihadapi." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3152. Aiden Bauer tahu bahwa Harvey York tidak suka sampah seperti Dever Buljan. Tetapi dia tahu bahwa seorang pemuda seperti Johan Lehner jelas tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia dengan hati-hati mengingatkannya di sini. Faktanya, Johan Lehner belaka bukanlah apa-apa. Namun di belakang Johan Lehner ada keluarga Lehner, Longman, dan bahkan Istana Emas yang paling merepotkan. Tidak apa-apa jika Johan Lehner tidak datang hari ini. Jika dia datang, aku akan menginjaknya bersama-sama.
Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Eidenbauer. Cu kecil, kamu sudah bersamaku untuk sementara waktu. Kamu telah bekerja keras. Tapi ingat, hanya ada satu prinsip untuk mengikutiku. Artinya, selama kita punya alasan, maka tidak ada yang takut. Eidenbauer mengangguk dengan liar, Tuan Muda York adalah Tuan Muda York. Dia mengatakan kata-kata arogan seperti itu, bagaimana itu bisa membuat orang merasa begitu masuk akal. Wow, dalam waktu kurang dari 30 menit, di pintu masuk tempat parkir pusat perbelanjaan, lusinan mobil mewah tingkat atas meraung. Nomor plat mobil mewah ini sangat menakjubkan, dan suaranya sangat besar, yang mengejutkan dan sombong di bawah langit kosong Galicia di dataran tinggi. Porsche, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Bentley, dan banyak lagi mobil mewah ada di mana-mana dalam sekejap. Orang-orang ini baik berteman dengan Dever Buljan, atau menjual wajah Dever Buljan, dan ada juga yang murni di sini untuk memeluk paha Dever Buljan. Kemudian orang-orang ini masih memiliki teman dan kerabat. Untuk sementara, banyak gangster dari kalangan kelas atas di Galicia datang. Meskipun yang disebut orang besar dan muda ini tidak berada di arus utama, tetapi di mata orang biasa, mereka juga orang-orang kelas atas. Banyak tua dan muda juga membawa teman wanita flamboyan mereka, dan mereka bahkan membawa 2 atau 3 lagi. Lagi pula, malam ini adalah saat gengsi saya, dan tanpa seorang wanita cantik di sekitar, bagaimana saya bisa menyaksikan diri saya menginjak orang lain, dan bagaimana saya bisa menyaksikan superioritas saya. Air di Galicia terlalu dalam, sehingga orang umumnya tidak berani menginjak penduduk setempat sesuka hati. Tapi orang luar benar-benar menamparkan wajah Dever Buljan dengan arogan. Sekarang keluarga Buljan dan keluarga Lehner mendukung lapangan, apa salahnya menginjak seseorang? Oleh karena itu, banyak dari orang-orang ini juga membawa senjata favorit mereka. Apa pemukul baseball, tongkat golf, pipa baja, bisa dikatakan memiliki segalanya. Tapi itu hanya sesaat, dan pemandangan di lapangan sangat kuat dan mendominasi, dan itu sangat spektakuler. Tak lama kemudian, sekelompok orang membuka pintu mobil mewah mereka satu persatu, dan berjalan dengan anggun menuju tempat mobil komersial Harvey York dan Eidenbauer berada. Beberapa dari mereka tampak familiar, tetapi baik Eidenbauer maupun Harvey York tidak terlalu memikirkannya. Adapun tim besutan Dever Buljan ini juga memiliki sedikit kemampuan. Setelah hanya membalut lukanya, dia berjalan keluar dengan sekelompok kaki tangan dan pengawal. Melihat begitu banyak orang yang bersorak untuknya, semua yang datang adalah para gangster Galicia. Dalam sekejap, Dever Buljan merasa bahwa identitasnya sangat bagus, dan dia sangat bangga. Kesombongan yang menakutkan muncul darinya pada saat ini. Pada saat ini, Dever Buljan menyalakan cerutu, menyesapnya, lalu melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata dengan keras, "Halo semuanya." Sekelompok besar orang berkata serempak, "Buljan muda." Dever Buljan tertawa keras. Tertawa, "Terima kasih semua untuk perjalanannya." Orang-orang itu berteriak keras, berhenti menginjak orang demi beruang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3153 mendengar kata-kata orang-orang ini, Dever Buljan hanya merasa di puncak hidupnya saat ini. Meskipun masih ada beberapa bekas tamparan di wajahnya, pada saat ini, dia berdiri tegak dengan ekspresi berseri-seri di wajahnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya penguasa dunia ini. Dia merasa bahwa di Galicia, hanya dia yang memiliki keputusan akhir. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang melihat Dever Buljan dengan ekspresi terobsesi. Apa pria yang tampan? Bahkan jika ada bekas tamparan di wajahnya, bahkan jika dia terlihat sangat malu. Tetapi orang seperti itu adalah orang yang benar-benar arogan dan mendominasi. Wanita dilahirkan untuk menyukai penaklukan pria seperti ini. Jadi saat ini, mereka hanya ingin berlutut di bawah celana jeans Dever Buljan. Merasakan obsesi para wanita tersebut, Dever Buljan pun semakin angkuh. Dia menelan awan, seolah-olah dia telah melupakan betapa menyedihkannya dia sekarang, tetapi berjalan di depan Harvey York dengan langkah 8 karakter, dan kemudian berkata dengan dingin, "York, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah, kau tahu untuk mengakui kesalahanmu, patahkan kakimu sendiri, dan kirim Cynthia Zimmer ke tempat tidurku. Kalau begitu bayar aku 100 juta yuan, dan aku bisa membiarkanmu pergi tanpa membunuhmu." Harvey York berkata dengan ringan, "Lihat, Anda sangat arogan, saya telah memutuskan sekarang bahwa bahkan bawahan Anda akan dihapuskan." Harvey York, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dever Buljan benar-benar marah saat ini. Aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong dan mendominasi di depanku jika kamu memiliki sedikit keterampilan. Bagaimana jika kamu bisa bertarung lagi? Bisakah kamu melawan 4 orang dengan tinjumu? Bisakah kamu mencapai 100 atau 1000 sendirian? Tidak peduli seberapa cepat tamparanmu, bisakah kamu secepat senjataku? Eidenbauer tanpa sadar mengeluarkan sebatang cerutu tipis dan menyalakannya dengan tatapan konyol di matanya. Melihat Dever Buljan, pada titik ini, Anda mengancam keluarga saya, Tuan Muda York, dan kepala Anda pusing. Harvey York melirik penonton,
dan kemudian berkata dengan ringan, jika Anda memiliki orang kecil ini, energi kecil ini adalah kepercayaan diri Anda. Kalau begitu aku hanya bisa memberitahumu. Malam ini, kamu dihapuskan. Bajingan. Dever Buljan melihat bahwa Harvey York masih keras kepala saat ini, dan dia tertawa dengan marah, kamu akan segera tahu apa akhir dari menyinggungku. Akhir. Harvey York mencibir. Yang disebut akhir bukanlah menamparmu 2 kali. Berapa kali menendangmu? Kamu bajingan. Kamu masih sombong. Salah satu pelayan Dever Buljan meraung sambil memegang telepon saat ini, paman kedua tuan muda Buljan akan segera datang. Dia orang besar di kantor polisi Galicia. Pria besar yang bisa membuatmu berlutut dalam satu kalimat. Aku harap kamu akan melihatnya nanti dan menjadi sombong seperti sekarang. Sekelompok pengikut marah. Kapan orang asing berani menjadi begitu sombong? Ini bukan untuk menganggap serius hakim. Betulkah? Harvey York tersenyum. Kantor polisi Galicia. Aku sangat takut. Namun, saya pikir paman kedua Anda Buljan akan mengecewakan Anda. Suara itu jatuh, pada saat ini, sebuah kereta melaju, dan 10 Audi A6 datang berdampingan, tidak terburu-buru, dan auranya sangat kuat. Secara umum, Audi A6 mewakili pemerintah. Melihat mobil-mobil ini mendekat pada saat ini, tua dan muda pesolek itu juga memberi jalan satu persatu. Tak lama kemudian, mobil melaju dan berhenti di samping Dever Buljan dan yang lainnya. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan 18 pria berjas turun, semuanya tampak sangat arogan. Orang-orang ini tinggi dan besar, dan pada pandangan pertama mereka semua adalah preman yang baik. Hanya ada 18 orang, dan aura itu langsung menekan sekelompok teman yang dipanggil oleh Dever Buljan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3154 saat berikutnya, seorang pria yang tampak berusia 50-an dengan rambut yang disisir rapi berjalan keluar. Dia mengenakan setelan hitam, memegang 2 kenari di tangannya, yang berisi nafas seorang atasan. Itu adalah komandan kedua dari kantor polisi Galicia, Carlo Buljan. Bagaimanapun, dia adalah figur resmi, dan begitu Carlo Buljan muncul di lapangan, dia membuat semua orang di lapangan kewalahan. Dia berjalan ke depan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan orang-orang yang menghalangi jalannya, semuanya seperti burung yang ketakutan, menghindar ketika mendengar angin. Paman kedua, kamu di sini. Sebelum Carlo Buljan bisa melihat wajah Harvey York dengan jelas, mata Dever Buljan berbinar. Dia dengan cepat terlatih-tatih di depan Carlo Buljan, dan berkata dengan keras, kamu datang tepat. Seorang pria yang tidak memiliki mata panjang benar-benar datang ke Galicia untuk memprovokasi kita. Sakit aku. Aku tidak tahu di mana orang asing memiliki kepercayaan diri untuk berani menantang keluarga beruang kita. Hati beruang dan macan tutul. Saya mengatakan kepadanya bahwa paman kedua saya adalah perwira polisi Galicia, komandan kedua. Bajingan itu berani mengatakan bahwa kamu adalah kura-kura, dia takut padamu. Pada saat ini, Dever Buljan menambahkan bahan bakar ke dalamnya, seolah-olah dia ingin membunuh Harvey York. Jelas, alasan mengapa dia mengundang paman keduanya adalah untuk menggunakan kekuatan pemerintah untuk menghancurkan Harvey York secara langsung, sehingga orang luar tidak memiliki kesempatan. Untuk kembali, ketika teman wanita cantik yang hadir melihat Carlo Buljan, mata mereka menjadi panas. Carlo Buljan, komandan kedua dari kantor polisi Galicia. Pria besar yang nyata, tinggi di atas. Saya tidak tahu berapa banyak wanita tidak sabar untuk langsung jatuh ke pelukan Carlo Buljan dan bertingkah seperti anak manja dalam segala hal. Kemudian, mereka semua menatap Harvey York dengan ekspresi arogan. Mati. Orang dusun bermata kecil ini sudah mati. Betapa sombongnya barusan, betapa menyedihkannya nanti. Hanya bisa dikatakan bahwa sutra gantung adalah sutra gantung, tidak mungkin bertarung melawan pria besar. Mendengar kata-kata keponakannya, mata Carlo Buljan sedikit dingin setelah ditampar wajahnya hari ini. Dia tidak percaya bahwa tahun ini, siapapun bisa menginjak kepala beruang. Segera, Carlo Buljan melangkah maju dengan tatapan dingin di matanya, memegang kenari, dan mencibir, benarkah? Bajingan mana yang memperlakukan keponakanku seperti ini? Itu tidak memberi saya wajah. Ini apakah kamu tidak ingin hidup? Pada saat ini, Carlo Buljan membawa kesombongan seorang atasan, dengan rasa tidak marah dan kebenaran diri sendiri. Saya, Harvey York melangkah maju dengan tangan di punggung dan tampak acuh tak acuh, ada apa? Apakah Anda punya pendapat? Apakah Anda memiliki pendapat? Melihat Harvey York telah mencapai tahap ini, dia masih begitu sombong dan mendominasi. Dever Buljan dan yang lainnya semua tampak lesu, menatap Harvey York dengan sikap tercengang. Apa identitas anak ini, dan apa dasarnya? Dia benar-benar berani memanggil Carlo Buljan yang ramai sendirian. Dia hanya membunuh dirinya sendiri. Aku hanya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Berani berpura-pura saat ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa berpura-pura berada di langit? Sekelompok orang menertawakan ketidaktahuan Harvey York. Hanya satu dari pelayan berambut panjang Dever Buljan yang sedikit mengernyit.
Dia selalu berhati-hati, dan merasa bahwa Harvey York berani bertindak seperti ini ketika tentara mendekati kota. Dia harus memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang besar. Begitu dia memikirkan hal ini, pria berkaki anjing itu dengan cepat mengirimkan beberapa pesan. Dan beberapa teman wanita cantik membenci Harvey York dari lubuk hati mereka, dan pada saat ini merasa bahwa bajingan ini tidak tahu bagaimana menulis kata-kata, surga dan bumi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3155, Bajingan. Siapa yang begitu bodoh hingga berani menantangku? Carlo Buljan. Kamu mau mati. Pada saat ini, Carlo Buljan juga marah. Dia menyalakan cerutu, lalu melangkah maju dan menatap Harvey York yang keluar dari van. Empat mata saling berhadapan. Saat berikutnya, Carlo Buljan, yang awalnya membawa kedua tangan, tak terkalahkan, dan sombong dan mendominasi, meniup langit. Saat dia melihat Harvey York, seluruh tubuhnya menggigil dan jiwanya terbang menjauh. Ada raungan di benaknya, dan dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di base camp geng kapak hari ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia hadapi saat ini sebenarnya adalah Harvey York. Harvey York, Carlo Buljan hampir saja mencabut nama itu dari giginya. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi lemah, kakinya sedikit bergoyang, dan dia akan berlutut sedikit. Peristiwa hari ini telah membawa bayangan psikologis yang besar bagi Carlo Buljan. Karena tidak ada hubungan antara melepaskan orang tepat waktu. Dia juga berpikir bahwa lain kali dia melihat Harvey York, dia harus mengambil jalan memutar. Paman kedua, itu benar, itu dia. Harvey York. Orang kampung bermarga York mengira dialah yang menyeberangi sungai. Pada saat ini, Dever Buljan menatap Harvey York, mengabaikan perubahan ekspresi Carlo Buljan sama sekali. Bukan saja dia tidak memberimu wajah, tapi dia juga melukaiku. Lihat, dia menamparkan wajahku. Saat berbicara, Dever Buljan tampak seperti sedang menggertakkan giginya. Dia menatap Harvey York, seolah-olah dia tidak sabar untuk mengeluarkan keramnya dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Harvey York berkata dengan ringan dan langsung, "Ya, ini semua salahku, apakah Anda punya pendapat?" Terlalu sombong. Ini sangat menghancurkan. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Dever Buljan mencibir dalam hatinya, diam-diam menyebut Harvey York idiot nomor 1 di langit. Saat ini, saya masih tidak tahu bagaimana menulis kata-kata, maju dan mundur, itu benar-benar hanya menunggu untuk mati. Nama keluargamu adalah York, mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Dever Buljan berteriak pada Harvey York. Apakah kamu tidak tahu? Paman kedua saya sangat marah, dan konsekuensinya sangat serius. Jika kamu ingin membuatnya marah dan membuatnya marah, apakah kamu yakin bisa menanggung akibatnya? Mendengar kata-kata Dever Buljan, yang hadir semua gangster mencibir. Apa status Carlo Buljan, komandan kedua dari kantor polisi Galicia? Menyinggung dia. Tunggu sampai mati. Dan wanita cantik lainnya tidak bisa terbiasa dengan arogansi Harvey York untuk waktu yang lama, dan sekarang mereka semua sombong di wajah mereka, menunggu Carlo Buljan untuk membersihkan Harvey York. Diam. Carlo Buljan akhirnya sadar setelah beberapa saat, dan saat berikutnya dia menamparkan wajah Dever Buljan dengan backhandnya. Suara, pop, yang keras. Kepala Dever Buljan langsung membentur tanah, dan wajah memar serta kotoran anjing langsung muncul. Semuanya, tidak peduli apakah itu Aiden Bauer atau orang lain. Semua orang memandang Carlo Buljan dengan heran. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada komandan kedua dari kantor polisi Galicia ini, yang selalu arogan dan mendominasi. Terutama Dever Buljan, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Paman kedua selalu paling mencintai dirinya sendiri. Ketika seseorang menggertaknya, paman kedua selalu membawa senjata api secara langsung. Tapi mengapa paman kedua menamparnya hari ini? Carlo Buljan tidak melihat ekspresi Dever Buljan. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk melangkah maju dan menamparkan keponakannya sampai mati. Siapa yang salah? Itu benar-benar menyinggung Harvey York. Dan saya baru saja dipukuli mukanya oleh Harvey York hari ini, dan saya menyebut diri saya di sini lagi. Apakah ini membiarkan dirimu mati? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3156 Carlo Buljan, yang tidak melaksanakan perintah Harvey York dan membebaskan Lilian Yates dan Mandy Zimmer sesegera mungkin, benar-benar ingin menangis tanpa air mata saat ini. Paman Lubang. Carlo Buljan, apakah kamu tuli? Atau apakah Anda akan menunjukkan kartu nama Anda sebagai komandan kedua di kantor polisi Galicia? Harvey York berjalan ke arah Carlo Buljan dengan tatapan main-main di punggungnya dengan tangan di punggungnya. Aku bertanya padamu bagaimana dengan kata-katanya. Apakah Anda memiliki pendapat? Carlo Buljan bergidik dan berkata, jangan berani, jangan berani. Beraninya dia memilikinya. Harvey York sangat kejam, dia sangat jelas. Meskipun dia adalah komandan kedua dari kantor polisi Galicia, dia sangat kuat. Tapi dia mengalami apa yang terjadi di pagi hari dan juga mengetahui identitas Harvey York. Kecuali seseorang dari keluarga Lehner maju, jika tidak, Carlo Buljannya benar-benar tidak cukup untuk diinjak oleh Harvey York.
Belum lagi bahwa York yang bermarga bahkan tidak peduli dengan Tuan Muda Lehner. Apa yang dia sebut papan? Tidak berani. Mendengar kata-kata sederhana ini, banyak orang merasa seperti disambar petir, dan mereka semua merasa pusing, dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Siapa Carlo Buljan? Orang seperti itu tidak akan berani di depan Harvey York. Apakah adegan ini benar-benar terjadi? Mengapa komandan kedua dari kantor polisi Galicia, yang masih agung sekarang, tiba-tiba bertindak seperti sebuah kelompok? Tak terbayangkan. Itu tak terbayangkan. Banyak gadis bahkan menghentakkan kaki mereka diam-diam, berpikir bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Harvey York terus berkata dengan ringan, aku memintamu untuk melepaskannya selama 1 jam, tetapi kamu datang ke sini untuk berpura-pura. Sepertinya kamu mengabaikan kata-kataku. Kalau begitu, aku akan membiarkan kontrak itu menjadi realistis. Berlutut. Harvey York, yang tampak acuh tak acuh, berkata dengan dingin. Dia tidak memberi muka sama sekali pada Carlo Buljan. Orang ini tidak hanya mengambil kata-katanya sendiri di telinga tuli, tetapi dia juga antek orang lain dan ingin bergaul dengannya dengan sepenuh hati. Bagaimana Anda bisa memberinya wajah? Dan ketika kalimat ini mendarat, semua orang tercengang. Tepat ketika semua orang akan mencibir keangkuhan Harvey York, bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi? Saat berikutnya, mata Carlo Buljan sedikit berkedut dan lututnya melunak. Meskipun dia sedikit ragu-ragu, dia masih berlutut dengan pop. Suara, Om, bukan hanya Dever Buljan. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian meraung dan meledak, dan mereka merasa bahwa apa yang mereka lihat bukanlah kenyataan sama sekali. Berlutut. Orang kedua di kantor polisi, ular lokal asli, baru saja berlutut karena kata-kata Harvey York. Bagaimana hal seperti itu mungkin? Ada hampir 200 orang yang hadir, dan mereka semua bingung dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Aiden Bauer senang. Tuan York adalah Tuan York. Di depan Carlo Buljan ini, 80% baru saja diinjak oleh Sir York. Sekarang masih ada bayangan psikologis di Tuan Muda York. Berlutut dalam satu kata, tanpa ragu-ragu. Berlututlah dengan lurus. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Carlo Buljan menggigil dan berdiri tegak. Tepuk. Harvey York menamparkan dirinya sendiri, menyebabkan tubuh Carlo Buljan bergetar. Biarkan Anda melepaskannya dalam waktu 1 jam, dan mendengarkan kata-kata saya. Carlo Buljan menunduk dan tidak berani berbicara. Retakan. Harvey York memukul backhand-nya lagi. Datang untuk mendukung keponakanmu, ingin kembali. Retakan. Sifat menindas pria dan wanita tidak bisa diubah. Carlo Buljan menundukkan kepalanya, tidak hanya dia tidak berani bergerak, tetapi juga tidak berani berbicara. Retakan. Harvey York menamparkan lagi. Pelajaran yang kuberikan padamu di pagi hari tidak cukup, atau menurutmu latar belakangmu masih kuat? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3157 Carlo Buljan tidak berani berbicara sama sekali. Harvey York menepuk wajahnya dengan acuh tak acuh, dan menegur, lain kali, biarkan aku menemuimu yang menggertak pria dan wanita dan menginjak kepalaku, tunggu saja untuk mati. Mengerti? Mengerti. Carlo Buljan pada saat ini, dia akhirnya mengangguk dengan wajah putih, patuh seperti cucunya. Seluruh tempat itu sunyi senyap, dan semua orang kaku, tidak dapat menerima pemandangan di depan mereka. Dever Buljan juga tercengang dan kesurupan. Harvey York meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, aku berkata, bahkan jika paman keduamu datang, kamu tidak akan dapat menemukan jalan kembali. Kamu bertanya pada paman keduamu, apakah dia berani mengatakan sesuatu sekarang? Mulut Dever Buljan kering, dan dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk digali. Keluarga beruang yang bermartabat, komandan kedua dari kantor polisi Galicia, sekarang berlutut di depan Harvey York dan ditampar. Apa yang bisa dia katakan? Kali ini, saya kehilangan muka ke rumah nenek saya. Harvey York mengeluarkan tisu untuk menyekat tangannya, dan kemudian menatap Carlo Buljan dengan ekspresi acuh tak acuh, saya tahu apa yang Anda katakan tentang melepaskan, jadi saya tidak peduli tentang Anda. Tapi tidak apa-apa keponakanmu menggertakku. Melecehkan kakak iparku dan ingin adik iparku tidur dengannya. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Bahkan adik ipar ini berani melecehkannya. Saat ini, Carlo Buljan hanya merasakan hatinya bergetar. Kali ini Dever Buljan menendang pelat besi. Cukup mencari kematian sendiri, tetapi dia juga membawanya untuk mencari kematian. Bahkan para tetua keluarga Lehner berani menginjak bajingan kecil ini, bagaimana dia bisa memberikan wajah keluarga Buljan? Yang paling penting adalah pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Begitu dia memikirkan ini, Carlo Buljan menggigil dengan cerdas, dan kemudian mendesis, Dever Buljan, segera berguling ke arahku. Minta maaf kepada Tuan Muda York. Mendengar kalimat ini, banyak wanita cantik yang sombong menutupi mulut mereka dengan ekspresi kusam, tidak bisa mempercayai telinga mereka sama sekali. Carlo Buljan, komandan kedua di kantor polisi, sama rendahnya dengan anjing saat ini. Kejutan yang dibawa oleh adegan ini bisa dikatakan tak tertandingi. Baru saja Dever Buljan sombong dan mendominasi,
Tetapi tidak peduli seberapa arogan dan mengesankan dia, ada apa di bawah temperamen Harvey York yang dingin dan acuh tak acuh saat ini. Yang terpenting Carlo Buljan dipanggil oleh Dever Buljan untuk mendukung situasi. Adalah salah satu kartu trufnya. Tapi pendukung kartu trufnya membuatnya berlutut dan meminta maaf. Malu. Ini sangat memalukan. Hanya saja banyak orang tidak mengerti, orang asing, bahkan jika dia adalah Guo Brogi, kemana dia bisa pergi. Hanya masalah menginjak anak muda biasa, bahkan orang seperti Carlo Buljan bisa menginjaknya. Apa lelucon? Apakah identitas orang ini terlalu tinggi, atau mereka terlalu sedikit berpengetahuan? Wajah Dever Buljan biru dan putih saat ini, dia melangkah maju tanpa sadar, dan berkata dengan suara rendah, "Paman kedua, dia orang asing, kami adalah kerabat keluarga Lehner, kami takut padanya, kami." Carlo Buljan tidak berbicara omong kosong, dia hanya menamparkan kipas Dever Buljan di tanah. "Siapa yang memintamu untuk melecehkan keluarga Tuan Muda York? Tampar, siapa yang menyuruhmu memamerkan kekuatanmu di depan Tuan Muda York? Tampar, kamu lupa semua aturan keluarga Buljan kita." Tamparan, sifat menindas pria dan wanita tidak bisa diubah. Satu tamparan dilempar keluar, menyebabkan Dever Buljan terhuyung-huyung, dan dia juga menamparkan darah dari hidung dan mulutnya. Pada saat ini, dia menutupi wajahnya dan meraung, "Paman kedua, mengapa kamu memukuliku? Kamu harus membunuh Harvey York, bunuh orang luar ini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3158 Hati Dever Buljan penuh dengan kemarahan dan keengganan saat ini. "Paman kedua saya adalah komandan kedua dari kantor polisi Galicia. Dengan status tinggi dan kemampuan setinggi itu, mengapa Anda harus takut pada Harvey York belaka? Belum lagi ada dewa besar bernama Master Johan Lehner di belakang mereka. Bagaimana jika Harvey York sedikit mampu? Anda bahkan tidak bisa menyalahkan diri sendiri untuk menyenangkan dia. Jangan keluarga beruang kehilangan muka. Setelah benda ini keluar, bagaimana keluarga Buljan bisa tetap berada di lingkaran di masa depan? Terlebih lagi, Dever Buljan tidak serta-merta harus takut pada orang yang ditakuti paman kedua. Lagi pula, hanya demi kehati-hatian, dia juga mengundang Tuan Longman untuk memberinya platform. Tetap keras kepala. Carlo Buljan gemetar karena marah dari Dever Buljan saat ini, dia berlutut di tanah, dan menamparnya lagi. Berlutut. Minta maaf kepada Tuan Muda York. Dever Buljan terhuyung-huyung, menutupi wajahnya dan berkata, "Aku tidak akan berlutut." Tampar, Carlo Buljan menamparkan lagi, "Kamu tidak tahu apa yang salah. Tampar, kamu masih menyebut dirimu Laozi di depanku. Tamparan, aku tidak bisa mengajarimu. Tampar, kau Dever Buljan ingin menjungkir balikkan dunia." Berkedip terus, saya hanya berharap Dever Buljan dapat memahami niat baiknya. Paman kedua. Dever Buljan ditampar sampai mukanya merah dan telinganya merah, dan amarahnya beralih dari hati ke nyali. Dia mundur beberapa langkah dan meraung, "Cukup. Kemampuan macam apa yang dimiliki bajingan bernama York ini? Untuk membuatmu begitu ketakutan. Tidak peduli apa identitasnya. Tapi jangan lupa, ini Galicia. Jangan lupa, aku anak tertua dari keluarga Buljan. Di belakangku ada keluarga Buljan, aku kakakku menikah dengan keluarga Lehner, dan dia adalah anakku. Saudara ipar keluarga Lehner. Tuan Longman dan aku adalah saudara. Aku telah melangkah ke ambang istana emas. Orang sepertiku perlu meminta maaf padanya. Berlututlah dengannya." Tanda seru tanda tanya petik 2. "Kalau saya punya ide, saya bisa injak dia sampai mati." Dever Buljan benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa paman kedua yang selalu angkuh dan mendominasi, begitu takut pada Harvey York. Wajah keluarga beruang sambil berbicara, Dever Buljan juga menunjuk Harvey York, dan berkata dengan marah, "Bajingan, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pegang paman keduaku, tapi aku akan memberitahumu." Belum selesai, aku, Dever Buljan, tidak takut padamu. Ingin aku berlutut. Kecuali kamu bajingan menjadi kuburan. Kalau begitu aku akan membakar dupa untukmu setiap tahun. Mendengar dominasi Dever Buljan saat ini, banyak pengikutnya di belakangnya penuh emosi, tidak buruk. Di lingkaran Galicia kita, tidak ada kata untuk berlutut. Aku ingin kita berlutut. Kecuali kamu menjadi kuburan. Mendengar kata-kata mendominasi seperti itu, semua wanita sombong itu menunjukkan mata mereka. Ringan. Begitu perkasa. Sangat arogan. Ini adalah gaya tua dan muda. Idiot. Sekelompok idiot. Dan mendengar kata-kata ini, Carlo Buljan hampir menangis saat ini. Dia hanya memberi Dever Buljan beberapa tamparan, dan dia berlutut, berharap bahwa Harvey York akan berbelas kasih. Bagaimanapun, ini adalah kepala balai penegakan hukum Longman tidak peduli apa. Dia dan keluarga Lehner dapat merenggut pergelangan tangan mereka, dan mereka mungkin diinjak-injak sampai mati oleh keluarga Lehner. Tapi pertanyaannya adalah, sebagai kepala balai penegakan hukum Longman, apakah lebih mudah menginjak keluarga Buljan di zona mati daripada minum air? Tidakkah Anda melihat bahwa setelah Dante Lehner terlempar, dia tidak mengeluarkan menyelamatkan ketika dia kembali ke rumah Lehner? Keponakannya sendiri sedang mencari kematian saat ini. Itu hanya penghancuran diri.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3159. Kamu. Pada saat ini, Carlo Buljan menunjuk ke Dever Buljan dengan ekspresi bersemangat dan memarahi, kamu binatang kecil. Aku tidak peduli denganmu. Dever Buljan mencibir, nyalakan apa? Apakah Anda menggunakan tulang rawan Anda? Saya katakan, dari saat Anda berlutut, menamparkan saya, dan membuat keluarga Buljan kami dipermalukan, saya tidak punya paman kedua Anda. Patriark untuk mengusirmu dari rumah. Saya meminta Anda untuk memberi saya platform, bukan untuk mempermalukan saya. Dever Buljan mengatakan ini, tetapi dia merasa sangat malu. Dia menunjuk Harvey York saat ini dan meraung, York, aku tidak takut padamu. Dan kamu akan segera selesai. Aku memberitahumu, guruku. Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum Longman Otto, segera hadir. Jika kamu memiliki kemampuan, berdiri di depannya dan tunjukkan padaku arogansi lagi. Guru Dever Buljan. Orang yang masih duduk sekarang, Otto Lehner, salah satu dari 4 wakil ketua Aula Balai Penegakan Hukum Longman. Legenda mengatakan bahwa sejak Josh Lehner, Kepala Balai Penegakan Hukum Longman, ditendang di Hong Kong dan kota-kota perjudian. Setelah Master Aula baru yang misterius naik tahta, dia masih belum datang ke Galicia. Oleh karena itu, saat ini, Otto Lehner, salah satu dari 4 wakil kepala Aula Balai Penegakan Hukum Longman, bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Lagi pula, saat ini ada 3 posisi kosong untuk 4 wakil ketua Aula. Pemilik gereja yang baru belum datang untuk melayani. Pada saat ini, Otto Lehner telah menjadi orang yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan di Aula Penegakan Hukum Longman. Sederhananya, Otto Lehner ada di dalam Longman, dan itu bisa disebut bobot tingkat tinggi. Selama Tuan Longman dan Tuan Aula yang baru tidak muncul. Bahkan para penatua dari presbiteri akan menjual mie tipis 3 Otto Lehner. Ini adalah pria besar yang identitasnya jauh melebihi Carlo Buljan. Ketika dia mendengar bahwa Otto Lehner akan datang, wajah Carlo Buljan menjadi gelap dan wajahnya pahit. Biarkan wakil kepala Balai Penegakan Hukum Longman datang untuk memberi Anda platform. Dever Buljan pergi ke toilet dengan lentera. Temukan kematian. Tetapi orang lain tidak mengetahui fakta ini, dan seluruh hadirin berseru pada saat itu. Lord Otto Lehner, yang saat ini bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum Longman. Dikatakan bahwa para murid Aula Penegakan Hukum di bawah wakil Aula Master Lehner semuanya kuat dan kuat. Buljani, ini sebenarnya murid wakil Aula Master Lehner. Galicia memiliki Tuan Muda Buljan, dan ada langit biru di dunia. Sekelompok pesolek muda dan tua semuanya terengah-engah, dan semua orang tidak dapat membayangkan bahwa Dever Buljan akan memiliki latar belakang seperti itu. Rasio banteng. Rasio sapi besar. Mampu melangkah keluar dengan Tuan Muda Buljan adalah berkah dari kultivasi 3 tetua. Gurumu, wakil kepala Balai Penegakan Hukum Longman. Apakah kamu sangat baik? Harvey York berjalan di depan Dever Buljan dengan ekspresi acuh tak acuh. Percaya atau tidak, dia berani memprovokasi saya, dan saya menamparnya. Hahaha. Dever Buljan sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia, dan dia tertawa seperti orang bodoh saat ini. Dia melihat Harvey York dari atas ke bawah, cek-cek berkata, York, kamu pikir kamu siapa? Melakukannya dengan guru saya. Apakah Anda pikir Anda memiliki umur panjang? Saya katakan, Anda mengikat 10, tidak cukup bagi saya untuk menginjaknya dengan jujur. Jika guruku bersedia, 1 jari kelingking bisa menusukmu sampai mati. Kamu menunggu berlutut dan memohon belas kasihan. Saya telah melihat begitu bodoh. Ketika Anda mendengar kata, Longman, Anda masih tidak tahu bagaimana cara segera berlutut. Untuk sementara, saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3160. Pada saat ini, sekelompok besar teman wanita yang sombong kembali bangga. Mereka menyilangkan tangan di dada dan menatap Harvey York dengan ekspresi sarkastik. Bagaimana mungkin seseorang seperti Harvey York menyinggung seseorang seperti Otto Lehner? Di antara penonton, hanya Aiden Bauer yang melihat para idiot ini dengan ekspresi sarkastik. Di depan Ketua Aula Balai Penegakan Hukum Longman, pindahkan Wakil Ketua Aula untuk berpura-pura. Apakah orang-orang ini terlalu lucu? Harvey York juga terlihat acuh dan tidak banyak menjelaskan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa akan ada kegembiraan yang tak terduga hari ini. Dia awalnya berencana mencari waktu untuk menyelesaikan masalah Balai Penegakan Hukum. Sekarang Wakil Ketua yang sementara memimpin situasi keseluruhan ada di sini. Jadi mari kita selesaikan masalah ini. Wow, setelah beberapa menit, saya melihat beberapa Lexus LX 570S bergegas ke arah mereka, arogan dan mendominasi, bergegas langsung ke kerumunan, dan kemudian di samping Dever Buljan dan lain-lain. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan 36 pria berjubah seni bela diri menendang pintu mobil hingga terbuka dan berjalan turun. Ekspresi mereka serius, mata mereka tajam, gerakan mereka kuat, dan pelipis mereka menonjol tinggi. Pada pandangan pertama, mereka semua adalah ahli seni bela diri.
Segera setelah itu, seorang pria dengan tinggi hampir 1,8 meter, wajah kekanak-kanakan, dan lari cepat turun. Ekspresinya acuh tak acuh, dan dia membawa momentum seorang atasan ketika dia berjalan. Ini benar-benar dia, Master Otto Lehner, yang saat ini bertanggung jawab atas situasi keseluruhan di Aula Penegakan Hukum Longmen. Banyak orang dengan cepat membuka situs Longmen dengan ponsel mereka, dan dengan cepat mengenali bahwa lelaki tua ini adalah Otto Lehner yang legendaris, seorang lelaki besar sejati. Semua orang diam-diam berseru bahwa Dever Buljan benar-benar mengundang pria sebesar itu. Guru sangat mencintai. Wajah Carlo Buljan bahkan lebih gelap, dan dia merasa akan menyaksikan pergolakan Galicia hari ini. Tapi gadis-gadis arogan itu semua memiliki mata yang semakin panas. Josh Lehner ada di sini, semua orang harus minggir. Ini adalah pria besar dengan lebih dari 10.000 orang di bawah satu orang di Aula Penegakan Hukum Longmen. Singkatnya, Presiden Cabang Longmen ke-36 akan memberinya wajah. Ini sebanding dengan apa yang terdengar seperti 6 pemimpin geng besar. Baru saja, anak Harvey York itu sombong dan mendominasi, dan dia terlihat sangat sombong. Tapi sekarang wakil Aula Master Lehner ada di sini. Dia harus belajar bagaimana menulis karakter mati. Banyak orang tampak bersemangat dan bersemangat, mereka semua merasa bahwa Harvey York terlalu sombong sekarang. Hari ini, apapun yang terjadi, perhatikan baik-baik lelucon Harvey York. Bajingan kecil bermarga York itu. Aku akui aku salah paham. Ya. Dia bisa membuat Carlo Buljan berlutut. Adegan ini benar-benar menggertak, tapi jadi apa? Apakah mungkin, dia masih bisa? Tidak bisakah wakil Aula Master Lehner cocok? Pada akhirnya, dia adalah orang asing, dan dia tidak bisa berada di panggung di Galicia kita. Berapa banyak pangeran muda dan muda datang ke Galicia saya, dan itu adalah naga yang harus digulung, dan harimau yang harus berbaring. Apa yang dia hitung? Dia akan segera mengerti seberapa besar celahnya antara dirinya dan wakil Aula Master Lehner. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi kasihan dan jijik. Melihat Harvey York, kawat gantung adalah kawat gantung. Mengandalkan kekuatan rubah dan harimau, apakah Anda ingin bersaing dengan Buljan warisan keluarga di Galicia selama bertahun-tahun? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Guru, Tuan Panjang, Wakil Tuan Lehner. Pada saat ini, Dever Buljan, yang sedih, menyambutnya dengan sekelompok teman dan, anak baik, apa yang terjadi? Kamu benar-benar ingin datang ke sini untuk guru. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3161 Otto Lehner datang pada saat ini dengan tangan di punggungnya. Dia juga sedikit serius, dan akan pergi kepada Master Johan Lehner, tetapi dia dipanggil oleh Dever Buljan segera setelah dia keluar. Tidak peduli apa, Dever Buljan adalah kerabat keluarga Lehner, dan dia adalah murid yang baik yang telah memberinya banyak magang. Melihat guru yang mendominasi dan tak tertandingi, Dever Buljan menunjuk Harvey York dengan wajah sedih, dan berkata, "Guru, orang ini yang menggertak saya." Dasar bajingan. Melihat hidung memar Dever Buljan dan wajah bengkak, dengan bekas tamparan di seluruh wajahnya, wajah Otto Lehner menjadi gelap. Murid saya sendiri selalu sangat sombong. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Kapan dia membiarkan orang menggertak seperti ini? Adegan ini benar-benar tak tertahankan. Selain itu, paman kedua saya juga bajingan. Dia benar-benar memintaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang luar kota ini. Dever Buljan terus berbicara. Tamparan itu barusan baginya tampak sangat memalukan dalam hidupnya. Bang! Setelah mendengar keluhan Dever Buljan, Otto Lehner terbang dan menendang Carlo Buljan ke tanah. Sebelum Carlo Buljan bisa menjelaskan apapun, seorang murid dari Balai Penegakan Hukum Longmen melangkah maju dan menginjak wajah Carlo Buljan. Dengan teriakan, "Aduh, Carlo Buljan," yang kedua komandan kantor polisi Galicia, gemetar di seluruh, dan wajahnya berlumuran darah. 4 atau 5 orang, 7 atau 8 kaki terus-menerus menginjak wajah dan tubuhnya, dan yang paling penting adalah dia sangat kejam, dan dia sama sekali tidak peduli dengan identitasnya. Carlo Buljan dapat melawan, tetapi dia tidak berani melawan saat ini. Bagaimanapun, identitas Otto Lehner dapat menghancurkannya. Dia hanya bisa menutupi kepalanya dan menahan tinju dan kaki. Segera, komandan kedua dari kantor polisi Galicia akan diinjak-injak sehingga hidungnya memar dan sudut mulutnya berdarah. Limbah. Pimpinan kedua dari kantor polisi Galicia begitu lama telah diperlakukan seperti perut anjing. Saya tidak tahu anjing siapa saya, dan untuk siapa saya harus bertindak. Mengenai kebodohan Carlo Buljan, Otto Lehner sangat tidak puas, jadi dia langsung membiarkan orang-orang dari Balai Penegakan Hukum mengambil tindakan. Dan adegan ini membuat Dever Buljan merasa panas, bersemangat, dan sekaligus sangat bahagia. Bahkan kelopak mata Aiden Bauer melompat, tampaknya tidak menyangka bahwa Otto Lehner akan begitu tidak masuk akal. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, dan dia sama sekali tidak berniat menghentikan adegan anjing menggigit anjing. Jika Carlo Buljan benar-benar diinjak-injak sampai mati oleh Otto Lehner, dia pasti akan bertepuk tangan dari samping.
Setelah sekitar setengah menit, Otto Lehner melambaikan tangannya dan menghentikan sejumlah besar murid Balai Penegakan Hukum. Kemudian matanya tertuju pada Harvey York dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Kaulah yang memindahkan muridku, Dever Buljan. Bukan hanya kamu tidak memberinya wajah, tetapi kamu juga menamparkan wajahnya." "Iya." Pembukaan Harvey York cukup rapi. "Oke, sangat bagus." Melihat Harvey York begitu arogan, Otto Lehner tertawa kecil, dan kemudian suaranya menjadi sunyi. "Kau tahu, apa konsekuensi dari memindahkan murid-muridku dan murid-murid dari Balai Penegakan Hukum Longman?" Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Kamu adalah pria besar di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang di aula penegakan hukum, jadi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tidakkah kamu bertanya padaku mengapa aku menyentuhnya?" Mendengar kata-kata Harvey York, banyak gadis arogan semua dengan ekspresi mencemooh di wajah mereka. Saat ini, dia masih berdebat dengan wakil aula Master Lehner. Apakah otaknya kebanjiran? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3162, saya tidak perlu tahu, dan saya tidak perlu bertanya. Otto Lehner melangkah maju dengan tangan di punggungnya, dan matanya menatap Harvey York dengan dingin. "Saya hanya perlu tahu satu hal, yaitu, Anda bertindak terhadap saya. Murid saya. Pindahkan orang-orang di aula penegakan hukum saya." Dever Buljan berkata dengan yin dan yang di sampingnya, "Guru, bajingan ini baru saja mengatakan bahwa bahkan jika Anda memprovokasi dia, dia akan membunuh Anda." Teman-teman lainnya berteriak. Berkata, "Ya, itu yang dia katakan barusan. Bajingan ini tidak memberimu wajah, Tuan Long. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Kamu tidak boleh bersamanya. Sama-sama, bunuh saja dia." "Oh, seseorang ingin membunuhku. Atau 3/3 dari tanah di Galicia ini." Otto Lehner tertawa terbahak-bahak, "Bajingan kecil, lihat jika kamu tidak memindahkanmu hari ini, kamu bahkan tidak tahu berapa banyak yang kamu miliki." Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak bersikap masuk akal?" "Wajar." Otto Lehner mencibir, "Di Galicia kami tinju besar adalah kata terakhir. Pemborosan, tidak peduli seberapa masuk akal, hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan sampah ini, apakah dia berani berdebat denganku sekarang." Carlo Buljan, yang menunjuk ke tanah, tampak arogan dan dingin. Harvey York berkata dengan ringan, "Sepertinya itu tidak hanya tidak masuk akal, tetapi Anda juga siap untuk memindahkan saya." "Itu benar, kamulah yang aku pindahkan hari ini. Sekarang, segera berlutut dan bersujud padaku dan akui kesalahanku, biarkan Yuan aku akan menghukummu, jadi aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu." Ekspresi Otto Lehner dingin dan arogan, "Kalau tidak, aku bahkan akan meminta pertanggungjawaban keluargamu. Bukan hanya keluargamu yang akan membayar cukup untuk kesalahanmu hari ini. Aku akan membiarkan orang menjatuhkanmu." Makam leluhur generasi ke-18 telah digali. Tulang dan abu. Pada saat ini, Otto Lehner berada di atas, dan setiap kata membawa momentum yang tak terkatakan. Dia adalah wakil kepala Balai Penegakan Hukum Longman dan memiliki posisi tinggi. Di kota bela diri yang begitu besar, orang-orang dari Istana Emas dan keluarga Lehner akan membuatnya merasa sedikit mengerikan. Tidak ada kepalan tangan orang lain yang lebih besar darinya. Pemimpin 6 geng besar hanya bisa sejajar dengannya paling banyak. Beberapa orang kaya harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Tidak peduli apa, di belakangnya adalah Tuan Muda Lehner, Johann Lehner. Terlebih lagi, ketika Johann Lehner bertemu dengannya, dia harus dengan sopan mengatakan bahwa Hall Master Lehner telah bekerja keras. Karena itu, Otto Lehner yakin bisa menginjak siapa saja. Aiden Bauer juga tampak sedikit murung. Dia ingin menelepon Cornelius Bardot dengan ponselnya, tetapi baru saja Harvey York menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkannya. Harvey York menyipitkan mata ke arah Otto Lehner, ekspresinya berubah dingin. "Melibatkan keluarga, menggali kuburan leluhur, tulang menjadi abu. Aula penegakan hukum Anda sendiri, sekarang bertanggung jawab atas sampah semacam ini. Aula penegakan hukum Longman yang bermartabat adalah tentang menindas pria dan wanita. Apa lelucon?" Sederhananya, Otto Lehner dan Dever Buljan ini benar-benar sebuah kebajikan. Bukan keluarga, bukan keluarga. Nama keluarga adalah York, sekarang kamu tahu kamu takut. Melihat Harvey York menyipitkan mata dan diam, Dever Buljan mengira dia takut, tetapi pada saat ini, dia melangkah maju tanpa tersenyum. "Bukankah kamu sangat baik sekarang? Kenapa kamu tidak baik sekarang? Aku memberitahumu, jika kamu takut, berlututlah untukku sekarang." Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Harvey York takut. Tapi itu normal. Tidak peduli seberapa ganas seekor naga menyeberangi sungai, bisakah kamu tetap menantang pria besar seperti Otto Lehner? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3163 tepat ketika semua orang mengira debu telah mengendap. Saat berikutnya, perubahan mengejutkan muncul. Harvey York menamparkan dengan ekspresi acuh tak acuh. Retakan. Dever Buljan yang lengah, kembali ditampar Harvey York. "Kamu bawang hijau yang mana?"
Kamu juga memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Harvey York memandang Dever Buljan terbang keluar, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan sarkasme. Guru. Dever Buljan jatuh ke tanah, menutupi wajahnya dan menyemburkan seteguk darah tua, dan ada beberapa gigi kuning besar di dalam darah. Dia sangat marah. Bagaimanapun, saya tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York, bajingan ini, benar-benar bisa menjadi sangat gila. Semua orang di tempat kejadian tercengang, tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu, tetapi menatap Harvey York dengan mulut terbuka. Tidak ada yang bisa menerima adegan ini. Sekarang tidak sebaik dulu. Otto Lehner ada di tempat kejadian. Selain itu, ada begitu banyak master, Harvey York berani melakukannya. Apakah dia pikir dia tidak cukup mati untuk menonton? Josh Lehner adalah yang paling terpana. Dia menatap pemandangan di depannya dengan cara tertegun, untuk sementara dia tidak tahu harus berkata apa. Karena menurutnya, dalam menghadapi situasi seperti itu, siapapun yang memiliki otak kecil harus tahu bagaimana menjadi lembut. Karena dia adalah wakil kepala Balai Penegakan Hukum Longmen, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia kurang dari 1 orang dan lebih dari 10.000 orang di Longmen. Dan dia kuat, dan dia sendiri adalah master yang hebat. Menginjak orang luar seperti Harvey York tidak jauh berbeda dengan menginjak semut. Tapi orang luar kota yang muncul entah dari mana, tidak hanya mengabaikan keberadaannya dan tidak memberinya wajah, tetapi juga berani menamparkan Dever Buljan lagi. Tamparan ini tidak hanya mengenai wajah Dever Buljan. Tamparan ini mengenai dia di muka Otto Lehner. Itu adalah wajah Tuan Muda Lehner. Itu mengenai wajah Longmen. Bunuh dia. Pada saat ini, Otto Lehner mencibir dan berkata dengan suara dingin, jika kamu membunuhnya, itu milikku. Selusin murid Balai Penegakan Hukum Longmen segera memutar leher mereka dan melangkah maju dengan mencibir. Sekelompok orang menyipitkan mata dan menunggu untuk melihat lelucon itu. Di mata semua orang, Harvey York sudah mati. Retakan. Pada saat ini, Harvey York mengeluarkan token giok dari tangannya. Token tersebut diukir dari batu giok suet, dengan tulisan, Longmen, di bagian belakang dan 3 kata, Aula Penegakan Hukum, di bagian depan. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan melemparkan token itu langsung ke wajah Otto Lehner. Dan para murid Aula Penegakan Hukum yang baru saja melangkah maju dengan senyum menyeringai, ketika mereka melihat token ini, mereka semua kaku, kaki mereka mandek, dan ekspresi mereka membeku. Ada juga beberapa Aula Penegakan Hukum. Kaki murid itu melunak dan dia hampir jatuh berlutut, tidak mampu menahan benturan. Bahkan Otto Lehner sendiri agak bingung. Dia memegang token yang dihancurkan Harvey York di wajahnya di tangannya, dan kelopak matanya terus berdetak. 5 kata, Aula Penegakan Hukum Longmen, menekannya seperti gunung Tai saat ini, yang membuatnya, sang master, mengalami kesulitan bernapas. Yang paling penting adalah token ini, Otto Lehner, sangat familiar. Itu awalnya milik Josh Lehner, kepala Balai Penegakan Hukum Longmen sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah Josh Lehner jatuh di 2 kota perjudian Hong Kong, benda ini jatuh ke tangan Harvey York, master Balai Penegakan Hukum berpangkat tinggi yang baru. Jadi pada saat ini, Otto Lehner hanya merasa bahwa ekspresinya sangat kaku, dan senyum di wajahnya tampak membeku, dan tidak ada tanda-tanda relaksasi sama sekali. Guru, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Melihat gerakan dan ekspresi semua orang, wajah Dever Buljan sedikit berubah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3164 Otto Lehner mengabaikan Dever Buljan, tetapi setelah waktu yang lama, dia bereaksi, melangkah maju dan menatap Harvey York, bocah kecil. Dari mana kamu mendapatkan token ini? Itu bagaimana itu muncul di tanganmu? Harvey York berkata dengan ringan, mengapa itu muncul di tanganku, tidakkah kamu mengerti? Jangan bicara omong kosong, dari mana benda ini berasal? Meskipun Otto Lehner memikirkan kemungkinan, tapi aku tetap tidak ingin mempercayainya. Jika kamu tidak mengatakannya, hidupmu akan dalam bahaya. Ketika Anda berjudi di Hong Kong, seorang brengsek datang kepada saya dan berteriak dan ditampar sampai mati oleh saya. Lalu benda ini jatuh ke tanganku. Harvey York berbicara dengan santai. Dikatakan bahwa benda ini dapat digunakan untuk mengontrol Balai Penegakan Hukum Longmen. Aku tidak tahu apakah itu benar. Wajah Otto Lehner tiba-tiba menjadi hitam, dan dia sudah ingin memahami apa yang sedang terjadi. 2 kota perjudian Hong Kong, tanda Balai Penegakan Hukum, dan karena masih sangat muda. Petunjuk-petunjuk ini bercampur menjadi satu, dan jawabannya siap untuk keluar. Pria muda di depannya adalah kepala baru Balai Penegakan Hukum Longmen. Bukankah Master Johan Lehner sudah mengatur agar seseorang membunuhnya? Mengapa bajingan kecil ini masih hidup dan menendang di depannya? Pada saat ini, Otto Lehner hanya merasa kesal dan tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Wakil Hall Master Lehner, bagaimana dengan Anda? Harvey York melangkah maju dan menepuk wajah Otto Lehner, bisakah token ini digunakan untuk mengontrol Balai Penegakan Hukum Longmen? Wajah Otto Lehner menjadi hitam dan dia tidak menanggapi. Dia tahu apa yang diwakili oleh token itu, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak mau mengakuinya.
Karena begitu dia mengakuinya, itu berarti Otto Lehner akan kehilangan kekuasaan. Ketika Hall Master King yang sebenarnya kembali, peran apa yang bisa dia, wakil Hall Master, miliki? Meskipun Dever Buljan di samping adalah murid setengah Longman, dia, seperti orang lain, sama sekali tidak mengerti apa token ini, dan dia tidak tahu apa fungsi token itu. Dever Buljan melihat wajah gurunya menjadi hitam, jadi dia tidak marah, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, York. Token apa yang bukan token? Umur berapa? Kamu masih sangat kuno. Mengapa kamu tidak mendapatkan pisau pembunuh naga untuk menguasai sungai dan danau? Kamu ingin menekan guruku hanya dengan satu tanda. Perbandingan konyol. Sambil berbicara, Dever Buljan tidak bisa tidak membandingkan satu dengan Harvey York. Jari tengah. Dan beberapa teman wanita semuanya sarkastik saat ini, berpikir bahwa Harvey York terlalu bodoh. Batu giok yang rusak itu memamerkan kekuatannya di depan Hall Master Lehner. Apakah Anda menonton terlalu banyak acara TV? Benarkah? Tidak bisa menahan diri. Kalau begitu saya akan mencobanya. Harvey York tersenyum acuh tak acuh, melangkah maju, dan menamparkan wajah murid Balai Penegakan Hukum dengan backhand. Dengan pukulan, murid Balai Penegakan Hukum ini berteriak, menutupi wajahnya dan mundur. Wajahnya penuh amarah, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak berani melawan. Klep-klep, Harvey York melemparkan beberapa tamparan dengan backhandnya, dan kedua murid Balai Penegakan Hukum terbang keluar dengan wajah tertutup. Ketika mereka mendarat di tanah, masing-masing dari orang-orang ini memiliki ekspresi muram di wajah mereka, terlihat sangat sedih. Tapi mereka tidak berani meminta masalah dengan Harvey York, tapi sedikit menundukkan kepala, terlihat jelek. Murid-murid Balai Penegakan Hukum yang tersisa secara tidak sadar ingin mundur, tetapi Harvey York berkata dengan ringan, aku bilang kamu bisa mundur. Beberapa orang tidak berani bergerak untuk sesaat, dan hanya bisa berdiri di sana dengan ekspresi sedih dan marah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3165, yo, sepertinya token ini masih berguna. Harvey York tersenyum dan berjalan ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dalam perjalanan, dia membuka busurnya dari kiri ke kanan, satu di tangan kirinya dan satu di tangan kanannya, tetapi itu hanya sesaat, dan semua murid Aula Penegakan Hukum yang menghalanginya terlempar ke tanah olehnya. Murid-murid Balai Penegakan Hukum ini memiliki sidik jari merah dan bengkak di wajah mereka, dan beberapa bahkan kehilangan gigi. Pada saat ini, mereka tidak sabar untuk mencekik Harvey York secara langsung. Mereka juga percaya bahwa jika perlu, mereka dapat menghancurkan Harvey York dengan satu pukulan. Hanya saja Harvey York baru saja membuang token Balai Penegakan Hukum Longman, dan mereka tidak berani untuk tidak patuh. Lagi pula, di dalam Longman, di dalam Aula Penegakan Hukum, token ini mewakili Master Aula dari Aula Penegakan Hukum. Sampai jumpa seperti laki-laki. Sekelompok gadis dan pelayan tercengang, mereka tidak bisa memikirkan apapun, mereka sudah berada di masyarakat modern. Token yang terlihat seperti barang antik sebenarnya dapat menghancurkan murid-murid Balai Penegakan Hukum. Pada saat ini, kelopak mata Dever Buljan juga berdetak terus-menerus, dan rasa aman yang dibawa oleh guru ciumannya benar-benar terguncang untuk pertama kalinya. Retakan. Harvey York menamparkan wajah murid terakhir dari Balai Penegakan Hukum, dan kemudian dia berjalan ke Otto Lehner dengan tangan di punggungnya. Melihat senyum di wajah Harvey York, Otto Lehner menggertakkan giginya dan berkata, wah, meskipun kamu datang dengan token Balai Penegakan Hukum, itu tidak berarti apa-apa. Saya menyarankan Anda untuk tidak menipu orang terlalu banyak. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan menjadi milik Anda. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan ringan, berlututlah. Berlutut. Semua orang di tempat kejadian merasa pusing. Biarkan Otto Lehner berlutut. Otak Harvey York ini kebanjiran. Masih benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Bahkan jika dia benar-benar naga di seberang sungai. Tapi mengapa dia membiarkan Otto Lehner berlutut? Itu adalah wakil kepala Balai Penegakan Hukum Longman. Mungkinkah token yang rusak di tangannya benar-benar dapat menghalangi Otto Lehner? Kelompok pelayan dan teman wanita Dever Buljan tidak mau mempercayainya saat ini. Otto Lehner melotot marah dan berkata, wah, sudah cukup. Berlutut. Harvey York menepuk wajah Otto Lehner. Kamu tidak harus berlutut, tetapi kamu harus memikirkannya, apa aturan Longman? Otto Lehner menggertakkan giginya, dia ingin mengatakan, aturannya bukan apa-apa. Di Longman Laozi adalah aturannya. Kamu bajingan kecil yang bahkan tidak menumbuhkan rambutnya dan ingin menggunakan token untuk menekanku. Apa lelucon? Namun, dia tidak berani. Dia bisa tidak mempercayai Tuan Aula Harvey York, dan dia bisa tidak menghormati token, tapi dia harus memikirkan siapa yang memberikan token ini ke Harvey York. Tersinggung oleh Tuan Longman yang legendaris, tidak ada tempat pemakaman untuk mati. Berlutut. Suara Harvey York menjadi sangat dingin. Aku tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Tamparan, setelah beberapa saat, Otto Lehner yang arogan dan mendominasi akhirnya menundukkan kepalanya yang arogan.
Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, dan terus-menerus gemetar, dan akhirnya perlahan-lahan berlutut di depan Harvey York. Penonton sedang kesurupan, dan seseorang dengan putus asa menamparkan diri mereka sendiri, merasa bahwa mereka salah membacanya. Wakil kepala yang luar biasa dari Balai Penegakan Hukum Longmen. Generasi Master. Cara yang mengesankan datang untuk memberi Dever Buljan keunggulan. Pada akhirnya, dia berlutut di depan Guo Brogi ini. Pada akhirnya, Otto Lehner terlalu tidak kompeten dan terlalu boros. Atau kekuatan pria bernama Harvey York ini benar-benar menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Tapi bagaimanapun, pada saat ini Otto Lehner sedang berlutut di tanah, pemandangan ini sangat jelas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3166 Jangan menunggu semua orang terkejut. Adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Aku melihat Harvey York melangkah maju dan membuka busurnya ke kiri dan ke kanan, memukul wajah Otto Lehner dengan tamparan. Tepuk. Tamparan ini memukulmu karena sombong dan mendominasi, dan menodai Longmen. Tepuk. Tamparan ini memukulmu terlepas dari benar dan salah, bodoh dan jangka pendek. Tepuk. Tamparan ini memukulmu karena menindas pengganggu laki-laki yang lemah dan menggertak. Perempuan. Sebagai wakil kepala Balai Penegakan Hukum Longmen. Jika kamu tidak memimpin dengan memberi contoh, kamu masih bertindak sembrono. Kamu sendiri tidak mengikuti aturan, bagaimana kamu bisa membuat Longmen mematuhi aturan? Pada akhirnya, sangat mungkin karena bajingan sepertimu, kredit Longmen selama bertahun-tahun akan hancur. Harvey York tampak acuh tak acuh, tamparan demi tamparan, tamparan demi tamparan, tamparan wajah Otto Lehner, dan tamparan Otto Lehner. Wajah Otto Lehner sangat merah dan bengkak. Meskipun Otto Lehner adalah master hebat dari satu generasi, dia tidak bisa menghindari tamparan ini demi satu. Pada saat ini, wajahnya seperti kepala babi, dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Semua orang bisa melihat bahwa Otto Lehner sangat marah sehingga dia ingin berdiri dan membunuh Harvey York. Tapi di hadapan token Balai Penegakan Hukum Longmen. Terlepas dari kemarahan atau kebencian, pada saat ini, Otto Lehner hanya bisa menekannya, dan tidak berani membiarkan dirinya memiliki perlawanan. Semua orang tercengang, dan takut. Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum Longmen dipukuli seperti anjing mati. Siapa yang akan percaya? Di hadapan orang-orang yang memiliki lebih banyak latar belakang dan yang memiliki lebih banyak energi, di depan setiap tamparan, itu menjadi sangat jelas. Tuan-tuan muda pesolek yang awalnya membantu Dever Buljan dalam pertempuran semuanya ketakutan dengan keringat dingin saat ini. Mereka yang berada di pinggiran lingkaran kelas atas mengetahui kebenaran yang paling jelas, yaitu, begitu mereka bertemu seseorang yang tidak dapat diprovokasi, mereka harus mengakuinya jika perlu, dan jika mereka perlu menarik garis yang jelas, mereka akan melakukannya. Menarik garis. Masukkan saja. Dan Dever Buljan merasa sangat sedih saat ini. Wajahnya ditampar oleh Harvey York lagi dan lagi hari ini. Dia jelas hanya ingin menginjak orang luar. Bagaimana bisa begitu sulit? Namun tak lama kemudian mata Dever Buljan menjadi gila. Dia yakin bahwa gurunya bukanlah tipe orang yang menderita karena bodoh. Karena aku kehilangan wajah sebesar itu hari ini. Maka dia pasti akan membalas terhadap bajingan bermarga York dengan cara apapun yang mungkin. Dever Buljan tahu persis seperti apa kebajikan gurunya itu. Ditambah dengan energi dari keluarga Buljan mereka, ada juga dukungan dari Master Johan Lehner. Otto Lehner hampir bisa menjamin bahwa dalam sebulan, Otto Lehner pasti akan menghancurkan Harvey York. Dia bahkan menggali generasi ke-18 leluhurnya dan langsung memusnahkan seluruh keluarga. Tamparan terakhir dilempar, Harvey York mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan ringan, Otto Lehner, apakah kamu yakin bahwa aku menamparmu 18 kali? Mata Otto Lehner penuh dengan kebencian, dan hatinya penuh tercekik. Tetapi dalam menghadapi tekanan yang dibawa oleh Harvey York, dia hanya bisa menganggukkan giginya dengan gigi terkatup dan berkata, sajikan. Aku sudah menyajikannya. Menurut Otto Lehner, seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Karena hari ini sangat memalukan, biarkan saja sampai akhir. Dan dia yakin bahwa dia akan segera bisa mendapatkan adegan itu kembali dari Harvey York. Yang harus dia lakukan sekarang adalah kembali dulu untuk menentukan identitas yang dia inginkan, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, mengapa saya pikir Master Balai Naga Anda tidak yakin? Jika kamu memiliki kesempatan, kamu pasti akan menghancurkanku, kan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3167 Kecewa Harvey York, Otto Lehner menggertakkan giginya, dan butuh waktu lama untuk mengeluarkan kalimat, saya sudah mengambilnya, saya benar-benar mengambilnya. Anda ingin membunuh seluruh keluarga saya, kan? Punya kesempatan untuk menggali semua makam leluhur-leluhur saya untuk generasi ke-18. Patah tulang dan abu. Harvey York tersenyum dan menunjukkan pikiran di hati Otto Lehner saat ini, dan saat berikutnya dia tiba-tiba menembak dan menendang dantian Otto Lehner. Otto Lehner secara naluriah ingin bereaksi,
tetapi dia setengah lebih lambat ketika dia berlutut di tanah. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya tenggelam, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dihancurkan dengan palu yang berat. Kekuatan yang telah dia kembangkan selama beberapa dekade langsung hancur. Kepala yang telah baik sepanjang waktu benar-benar runtuh pada saat ini. Pada saat ini, kepala Otto Lehner memutih, dan dia jatuh ke tanah tak terkendali, berkedut di sekujur tubuhnya. Otto Lehner menggertakkan giginya dan sangat marah, "Bajingan. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Bukan apa-apa, itu hanya menghapus kultivasimu." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. "Menurutku orang sepertimu tidak cocok untuk berada di aula penegakan hukum. Itu terlalu memalukan. Juga, saya selalu merasa bahwa Anda tidak yakin. Galicia adalah wilayah Anda, demi keselamatan saya, lebih baik untuk menghapuskan Anda. Saya akan berbelas kasih dan meninggalkan hidup Anda di belakang. Jangan berterima kasih padaku, ini yang harus kulakukan." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh dan ekspresinya tenang. "Aku tahu tentang orang-orang seperti Otto Lehner. Karena dia membiarkannya berlutut, dia melemparkan 18 tamparan. Lalu pihak lain akan 100% membalas. Terlebih lagi, moralitas orang semacam ini tidak cocok, dan dia memiliki kekuatan untuk menempati posisi tinggi, yang merupakan momok bagi seluruh longmen. Jika itu masalahnya, singkirkan saja dia langsung. Itu juga dapat memecahkan masalah aula penegakan hukum dan khawatir tentang masa depan." Harvey York berpikir itu bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimanapun, dia ditakdirkan untuk mati, dan dia tidak akan menyerah. Haruskah dia menyimpannya untuk tahun baru Imlek? "Bajingan." Otto Lehner sangat marah, dia terhuyung-huyung untuk bangun, dan kemudian He benar-benar mendapati dirinya lemah dan tidak berdaya. Jangan membicarakannya, saat ini, tampaknya telah menjadi harapan yang luar biasa untuk berdiri teguh. Dia mengayunkan tubuhnya dengan susah payah, meludahkan seteguk darah, dan berkata dengan ekspresi putus asa, "Bajingan. Kamu tidak tahu malu. Eidenbauer, Anda melumpuhkan anggota badan Dever Buljan dan melemparkannya ke jalan." Harvey York terlalu malas untuk melihat momen ini. Otto Lehner, yang terus mengaum, mengambil kembali tokennya dan menendang Dever Buljan yang tertegun. Setengah jam kemudian, di sebuah manor kuno di area inti Galicia. Di sudut manor, ada lapangan golf modern yang tidak besar, tetapi memiliki segala macam peralatan. Master Johann Lehner yang lembut dan anggun mengenakan kemeja polo dan sedang mengayunkan bola golf di tangannya. Dengan pop, bola golf terbang keluar dan mendarat di lubang pohon tidak jauh. Hanya dapat dikatakan bahwa bidikan ini luar biasa. Beberapa wanita cantik dan putri di belakangnya terus-menerus bertepuk tangan, dan pada saat yang sama, wajah mereka penuh kekaguman. Tuan muda Lehner memang serba bisa dalam urusan sipil dan militer, dan dia sangat mahir dalam berbagai olahraga di kalangan atas. Ini adalah anak laki-laki besar yang sebenarnya. Pada saat ini, seorang pelayan membawa handuk basah. Setelah Johann Lehner menyekat tangannya dengan handuk, dia berjalan ke kursi taisi yang nyaman dan duduk. Di kedua sisi kursi taisi, sudah ada beberapa yang disebut pria besar berdiri dengan kepala tertunduk dengan tulus. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3168 Baik Dante Lehner dan Carlo Buljan tampak malu. Tapi keduanya baik-baik saja. Di belakang mereka, Otto Lehner dan Dever Buljan sama-sama berbaring di atas tandu. Seseorang benar-benar dihapuskan, dan mulai sekarang, dia hanyalah orang biasa. Anggota tubuh lainnya patah, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Melihat beberapa orang ini, mata Johann Lehner tidak dapat melihat terlalu banyak perubahan emosional. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, "Yah, apa yang terjadi?" Mata Carlo Buljan sedikit berkedut, dan kemudian dia berkata dengan lembut, 13 tuan muda, Dever secara tidak sengaja memprovokasi Harvey York barusan, dan dia membawa saya dan asisten ketua aula Lehner. Tuan memanggil untuk mendukungnya. Akibatnya, Harvey York mengeluarkan token aula penegakan hukum Longmen, dan kemudian aula wakil Master Lehner dihapus. Johann Lehner tampak sedikit mengernyit, dan kemudian berkata dengan ringan, "Ditinggalkan. Jika saya ingat dengan benar, bukankah saya meminta Anda dan Dante Lehner untuk berbicara dengannya besok pagi?" Dia tidak hanya menolak untuk menyerahkan posisi ketua aula, tetapi dia juga memukuli orang-orangku. Ini akan menyulitkanku. Carlo Buljan tampak malu dan menyeka keringat dingin di dahinya. Tuan muda ke-13, bocah lelaki bermarga York tidak hanya memegang token Balai Penegakan Hukum Longmen, tetapi dia juga menaklukkan Cornelius Bardot. Yang paling penting adalah dia memiliki dua tuan di sisinya. Saya pikir mereka berada di level Raja Tentara, sulit untuk dihadapi. Raja Tentara tidak mudah dihadapi. Johann Lehner tersenyum menghina. Apa yang dia katakan? Dia bilang, jika dia tidak melepaskannya dalam waktu 1 jam, dia akan membuat kontrak itu menjadi kenyataan. Carlo Buljan berkata dengan hati-hati. Biarkan kontrak ibu mertuanya menjadi fakta.
Johan Lehner tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri di Hong Kong dan kota-kota perjudian, dan saya telah memamerkan kekuatan saya selama beberapa hari berdasarkan hubungan itu. Tuan Longman, apakah orang ini menganggap dirinya sebagai karakter? Cukup berpura-pura berada di tempat asing, dan berani datang ke Galicia kita untuk berpura-pura menjadi pembanding. Oke, dia tidak ingin membuat kontrak itu menjadi kenyataan, kan? Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat. Apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat kontrak menjadi kenyataan, atau saya memiliki kemampuan untuk membuat kontrak menjadi kejahatan yang lengkap? Pada saat ini, tidak jauh di belakang Johan Lehner, seorang pria dengan kacamata emas melambat. Dia berdiri perlahan, menyalakan sebatang rokok sendiri, menyesap, dan berkata dengan tatapan jijik, 13 tuan muda, mengapa Anda harus begitu berhati-hati? Terus terang, keluarga Buljan adalah kelompok sampah yang bahkan memiliki tempat asing. Anda tidak bisa mengetahuinya. Serahkan ini padaku. Aku akan menanganinya, pastikan anak itu akan dengan patuh memanggil posisi ketua Ola, dan kemudian dia harus berlutut di depanmu, tuan muda ke-13, dan memanggilnya ayah. Orlando Cuervo, jika Anda mengatakan bahwa Anda sangat baik, Anda bisa pergi. Dever Buljan, yang terbaring di tanah bersenandung, tampak kesal. Jika kamu bisa menyingkirkan bajingan itu, saya dapat mentransfer semua saham tambang emas saya kepada Anda. Oke, apa yang kamu katakan? Orlando Cuervo tersenyum dan berjalan ke Johan Lehner. Tuan muda 13, saya harap Anda dapat sepenuhnya mengizinkan saya tentang tambang emas. Karena York yang bermarga tidak mau menerima kesopanan yang kami berikan padanya, maka kami akan membiarkan dia mengerti. Di Galicia, kami memberikan wajahnya, dia adalah seseorang. Kami tidak memberinya wajah, dia bahkan tidak kentut. Selama pidatonya, mata Orlando Cuervo jatuh pada Otto Lehner yang tidak sadarkan diri, dan warna aneh melintas di matanya. Oke. Johan Lehner berdiri, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Orlando Cuervo, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Pada saat ini besok, saya tidak ingin mendengar dua kata ini di telinga saya lagi. Tengah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3169 keesokan paginya, kantor polisi Galicia. Seseorang mengirim pesan dari kantor polisi Galicia pagi ini. Catatan itu mengatakan bahwa karena operasi Cornelius Bardot, Lilian Yates dan Mandy Zimmer yang dikurung di dalam tidak disalahgunakan, kecuali bahwa mereka tidak memiliki kebebasan. Tetapi terlepas dari apa yang mereka katakan, bagaimanapun juga, yang satu adalah istrinya dan yang lainnya adalah ibu mertuanya. Bahkan jika tidak ada cara untuk menyelamatkan keduanya, Harvey York masih siap untuk datang dan bertemu. Setelah menandatangani beberapa dokumen di ruang resepsi kantor polisi, karena Cornelius Bardot sudah menjalin hubungan antara atas dan bawah, kantor polisi tidak mempermalukan Harvey York. Mereka segera pergi, dan segera mengirim dua wanita berseragam penjara ke ruang tamu. Mandy Zimmer, yang setengah langkah di belakang, sedikit kuyu, tetapi temperamennya bahkan lebih dingin. Lilian Yates, yang berjalan di depan, sombong saat ini. Saat dia masuk, dia memarahi, berapa kali aku mengatakannya. Sama sekali tidak ada yang salah dengan kontrak yang saya tanda tangani dengan Tuan Muda Lehner. Bahkan jika ada masalah, itu juga masalah Tuan Muda Lehner. Cepat beritahu Tuan Muda Lehner, aku bisa memenuhi perjanjian dan menikahi putriku dengannya. Tapi tambang emas. Sebelum Lilian Yates menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat Harvey York yang sedang duduk di ruang resepsi. Harvey, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dalam kognisinya, seharusnya Johan Lehner yang mencari ibu dan anak perempuan mereka sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan muncul di sini. Mandy Zimmer juga tertegun sejenak. Ketika dia melihat Harvey York, dia merasa bersalah dan malu. Harvey York mengabaikan Lilian Yates yang melompat-lompat, tetapi berdiri dan berkata, Mandy, kamu salah. Sebelum Mandy Zimmer berbicara, Lilian Yates berjalan ke meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membanting meja stainless steel, dan berkata dengan dingin, Harvey York, kamu tahu bahwa putriku dianiaya. Saya katakan, jika tidak karena Anda belum sepenuhnya memisahkan hubungan Anda dengan Mandy, Tuan Muda Lehner marah. Kontrak saya bisa dieksekusi sejak lama. Saya telah lama menjadi pemilik tambang emas terbesar di Galicia. Dan itu tidak seperti aku menjadi tahanan seperti sekarang. Ini semua salahmu. Sudah kubilang, singkirkan Mandy segera, kalau tidak, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Mata dingin Harvey York jatuh pada tang Lilian Yates merasakan ketidakpedulian Harvey York, dan Lilian Yates, yang arogan dan sombong, tiba-tiba memiliki napas yang sulit, dan sedikit takut untuk berbicara untuk sementara waktu. Tapi setelah beberapa saat, Lilian Yates masih berbisik, untuk apa kau menatapku? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa memancing kami. Apa gunanya? Memang benar kau dan Mandy bercerai. Harvey York mengerutkan kening dan menatap Lilian Yates dengan ekspresi acuh tak acuh. Demi Mandy, aku tidak marah padamu. Berbicara omong kosong, aku tidak keberatan memukulmu dengan tamparan.
Mengapa kamu berakhir seperti ini? Apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Tidak ada keserakahan, tidak ada kemalangan. Serakah untuk sedikit kemewahan yang diberikan orang lain kepada Anda, dan untuk tambang emas yang orang lain katakan akan bekerja sama dengan Anda, seluruh orang akan menjadi mata uang. Apakah Anda akan berakhir seperti ini? Mendengar bahwa Harvey York berani mempertanyakan dirinya sendiri, Lilian Yates sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan marah, Harvey York, kamu mampu. Beraninya kamu memarahiku. Kamu telah memakan nyali beruang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3170, aku akan memberitahumu juga. Jangan lihat kemampuanmu sekarang, tapi di mataku, kamu tidak layak untuk mendiku. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, singkirkan kami. Biarkan kami apa artinya keluar dan bertemu denganmu. Apakah ini penghargaan dorongan? Aku memperingatkanmu, perceraian antara kamu dan Mandy sudah ditakdirkan. Hukum yang tidak memenuhi syarat untuk memanjat keluarga kami Mandy. Orang yang ingin dinikahi Mandy adalah Tuan Muda Lehner. Jika kamu tertarik, lebih baik kamu keluar. Itu bukan urusanmu di sini. Sekarang dengan sepenuh hati Lilian Yates adalah untuk membiarkan Mandy Zimmer menikah dengan keluarga kaya papan atas, sehingga dia bisa masuk dan keluar dari Rolls-Royce, Hilton Hotel, menjalani kehidupan yang paling mewah. Dalam pandangan Lilian Yates, keluarga kaya biasa tidak lagi layak untuk statusnya. Harvey York berkata dengan dingin, Lilian Yates, kamu mulai bermimpi indah di siang hari. Sekarang Anda masih membayangkan bahwa Johan Lehner akan menjadi menantu Anda yang baik. Apakah kamu layak? Jangan dipaksakan. Sudah berakhir. Lilian Yates berkata dengan tidak sabar, pergi dari sini, jangan merusak perbuatan baikku. Kalau tidak, aku akan menunjukkannya padamu. Tampar, Harvey York akhirnya tidak bisa menahan diri, dan menamparkan tangannya. Masa lalu. Dengan suara, Lilian Yates menutupi wajahnya dan terhuyung mundur, lalu dia meraung dengan ekspresi ganas, bajingan. Bajingan. Kamu berani mengalahkanku, bajingan kecil. Lagi pula aku ibumu. Aku akan membunuhmu. Cukup. Harvey York berkata dengan dingin, aku hanya akan bertanya padamu sekali. Apakah kamu siap untuk kontrak itu? Apa selanjutnya? Jika kamu punya, serahkan. Aku akan membuat kontrakmu menjadi kenyataan. Aku juga akan mengizinkanmu meninggalkan tempat ini dalam 3 hari. Mendengar apa yang Harvey York katakan, Lilian Yates melupakan sesuatu. Hal tamparan. Tetapi pada saat ini, dia melihat ke atas dan ke bawah Harvey York dengan tatapan jijik. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, York, bisakah kamu membuat kontrak itu menjadi kenyataan? Bisakah kita meninggalkan tempat yang rusak ini dalam 3 hari? Ayo, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu bisa melakukannya, aku bisa memberimu sesuatu. Kalau tidak, Tuhan tahu jika kamu dikirim oleh Johan Lehner untuk menyakiti ibu dan anak kita. Omong-omong, Lilian Yates masih memasang ekspresi waspada di wajahnya, seolah Harvey York benar-benar datang untuk mengadu mereka. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak, jika Anda tidak ingin pergi dan ingin tinggal di sini selama sisa hidup Anda, silakan lakukan sendiri. Aku hanya akan datang kali ini, jika aku melewatkan waktu ini, aku tidak akan mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Apa yang harus dilakukan? Kamu akan berada di sini selama sisa hidupmu. Adapun Mandy, aku punya cara untuk mengeluarkannya. Apa? Mengancamku. Penampilan, saya Ibu Mandy, saya berhak untuk tidak membiarkan dia pergi. Saya masih bisa meminta bantuan dan penyerangan tidak senonoh setiap menit, menuduh Anda melakukan sesuatu kepada saya, sehingga Anda tidak bisa keluar. Suara Lilian Yates keras, dan dia sengaja ingin orang-orang di luar mendengarnya. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di sini, Cornelius Bardot, sudah memesannya, jadi tidak ada yang masuk sama sekali. Bu, bisakah kamu tenang dan mendengarkan apa yang dikatakan Harvey York? Mandy Zimmer tidak tahan lagi, meskipun dia tahu bahwa setiap kali Harvey York bertemu ibunya, dia akan ditunjukkan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke penjara surgawi. Ibunya sendiri masih berjuang melawan kekerasan. Sangat disayangkan bahwa ini bukan lagi kota Nyumhi seperti dulu. Harvey York bukan lagi menantu dari rumah ke rumah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3171 ekspresi Lilian Yates berubah, dan kemudian dia berkata dengan keras, tidak, aku tidak percaya bajingan kecil Harvey York ini. Aku khawatir dia akan mengambil backhand kita dan berbalik dan menjual kita. Saat itu, kita pasti akan masuk penjara. Bu, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Bagaimana Harvey York bisa menyakiti kita? Mandy Zimmer tampak tak berdaya. Dia bukan orang seperti itu. Kamu sudah lama mengenalnya dan kamu masih belum mengenalnya. Jika dia ingin menyakiti kita, kita bisa membiarkan kita mati. Mengapa menyia-nyiakan kata-katamu dengan kami di sini? Harvey York kedinginan. Dia memandang Lilian Yates dan berkata, Lilian Yates, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan Johan Lehner di sini? Tunggu sampai hati nuraninya tahu,
atau menunggu omong kosongmu sendiri meledak? Tidak bisakah kamu lebih realistis? Sekarang selain aku, siapa lagi yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Lilian Yates memandang Harvey York sebentar sebelum mencibir dan berkata, "Oke, kamu akan mengancamku lagi. Saya mungkin juga memberitahu Anda, saya tidak hanya memiliki backhand, tetapi backhand ini pasti bisa membalikkan saya. Tidak apa-apa untuk memberikan backhand saya kepada Anda, tetapi kita harus membuat 3 bab." Mandy Zimmer berkata tanpa daya, "Bu, jam berapa sekarang? Kamu masih membicarakan ini, apakah masuk akal?" "Tentu saja ada. Apakah kamu tahu berapa banyak manfaat yang bisa didapat anak ini jika dia mengambil backhand kita?" Lilian Yates penuh dengan momentum, menghadapi kepercayaan diri. Untuk mencegah anak ini menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, 3 bab kontrak sudah pasti. Apalagi yang dikatakan Mandy Zimmer. Harvey York menatapnya, lalu berkata dengan ringan, "Katakan padaku, bagaimana dengan 3 bab? Kamu bajingan kecil tahu apa yang harus dilakukan." Lilian Yates mencibir dan berkata, "Pertama, saya bisa memberi Anda backhand, tetapi jika Anda mengambilnya, Anda tidak dapat memancing kami dalam 3 hari, dan mendapatkan tambang emas, maka Anda dapat pergi sejauh mungkin. Yang kamu inginkan dari Mandy di masa depan?" Harvey York dengan acuh tak acuh, "Ya." Lilian Yates mencibir, "Kedua, tidak peduli apakah masalah ini pada akhirnya berhasil, Anda harus memberi saya 30 juta, yang merupakan kerugian mental saya. Lagi pula, jika bukan karenamu. Jika tidak, kami tidak akan jatuh ke titik ini." Lilian Yates melemparkan kesalahan dengan ekspresi kebencian. "Ketiga, jika masalah ini gagal dan saya dipenjara, semua saham Sky Corporation akan dialihkan atas nama saya. Ini adalah bab ketiga dari kontrak. Bisakah itu dilakukan?" Lilian Yates memiliki tampilan alami dan suka memerintah di wajahnya. Harvey York hampir tertawa marah ketika melihat ekspresinya. Tidakkah wanita ini tahu apa yang terjadi dengannya sekarang? Mengenakan Anda khawatir tentang apakah putri Anda dapat meninggalkan penjara. Dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia mengambil kesempatan untuk bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Jika mereka bisa diselamatkan, mereka akan diberikan 30 juta yuan. Begitu dia tidak dapat diselamatkan, dia tidak hanya harus benar-benar terpisah dari Mandy Zimmer, tetapi juga mentransfer 100 miliar saham Sky Corporation kepadanya. Lilian Yates, haruskah aku mengatakan bahwa kamu benar-benar brengsek, atau kamu terlalu banyak melamun dan benar-benar berpikir kamu memiliki energi seperti itu? Harvey York berkata sinis. "Bajingan, berhenti bicara omong kosong." Lilian Yates menatap Harvey York dan mendengus dingin. "Katakan saja, tidak apa-apa jika kamu setuju atau tidak. Jika kamu tidak setuju, keluarlah. Karena kamu ingin menegosiasikan kesepakatan, mari kita negosiasikan kesepakatan. Kalau begitu jika aku mengeluarkanmu dengan lancar, aku akan membantumu. Jika kamu mengambil kembali tambang emas itu, keuntungan apa yang bisa aku dapatkan?" Harvey York bercanda, "Haruskah saham tambang emas ditransfer ke saya?" Lilian Yates mencibir dan berkata, "Berhentilah melamun. Kalau begitu, tapi hidupku." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3172 Harvey York mau tak mau memuji perilaku Lilian Yates yang tidak masuk akal. Tanpa diduga, Lilian Yates semakin berlebihan sekarang. Pada saat itu Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Saya rasa saya tidak dapat melaksanakan 3 bab dari kontrak Anda. Yah, aku hanya akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan Mandy. Menunggu Johan Lehner untuk mengasihanimu di penjara." Harvey York berbalik dan bersiap untuk pergi. "Bu, jangan pergi terlalu jauh, berikan barang-barangmu ke Harvey York, jangan bicara omong kosong." Pada saat ini, Mandy Zimmer akhirnya tidak bisa menahan diri, dia mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin. Wajah Lilian Yates tenggelam, dan dia berkata, "Mandy, apakah Anda ingin bekerja sama dengan orang luar ini untuk menipu saya?" "Tambang emas." Mandy Zimmer menghela nafas, "Bu, tambang emas itu bukan milikmu, bisakah kamu tidak begitu naif?" Tanda tanya petik 2. Lilian Yates sangat marah, "Mandy, aku ibumu, bagaimana sikapmu? Selama kamu mau memutuskan hubungan dengan bajingan kecil ini, Tuan Johan Lehner harus memenuhi kontrak. Apakah ada masalah? Atau, menurutmu aku tidak baik?" Lilian Yates, yang telah dipenjara selama beberapa hari tanpa alasan, akhirnya tidak bisa menahan diri saat ini, dan dia sedikit histeris. Tampar, Mandy Zimmer akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia juga menamparkan wajah Lilian Yates dengan backhand, langsung menjatuhkan Lilian Yates yang histeris ke tanah. Lilian Yates tertegun sejenak, lalu menutupi wajahnya dan melolong keras, "Ketidakadilan. Beraninya putri ini memperlakukanku seperti ini. Aku sangat menyedihkan." Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Harvey York, izinkan saya mengirim ibu saya pergi dulu, mari kita bicara sebentar." "Oke." Harvey York bertepuk tangan, dan tak lama kemudian ada seorang polisi. Inspektur departemen masuk dan menyeret Lilian Yates, yang sedang berguling-guling di tanah saat ini, turun.
Setelah teriakan histerisnya menghilang di kedalaman koridor, Harvey York meminta seseorang untuk membawa beberapa makanan khas Galicia. Keduanya sudah lama berpisah, dan tidak ada waktu untuk makan bersama. Jarang makan bersama sekarang, dan itu sebenarnya di ruang resepsi penjara Tianjing. Adegan ini juga cukup memalukan. Setelah dengan hati-hati membantu Mandy Zimmer memotong steak, Harvey York menyerahkan pisau dan garpunya, lalu berkata dengan lembut, "Katakan padaku, aku sudah tahu dari Cynthia apa yang terjadi kali ini. Namun, tentang kontrak itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang detailnya." Mandy Zimmer mengangguk sedikit, dia tahu bahwa Harvey York benar-benar ingin menyelamatkannya, dan setelah berpikir sejenak dengan cemberut, dia berkata dengan lembut, "Kontrak itu, seharusnya ditandatangani oleh ibuku dan Johan Lehner secara diam-diam sebelum datang ke Galicia. Petik 2. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa melihat bahwa semua tanda tangan dan stempel pada kontrak itu formal. Dari sudut pandang ini, kontrak ini benar. Masalahnya, isi kontraknya terlalu sulit dipercaya. Johan Lehner sebenarnya akan setuju untuk mentransfer semua saham yang dia pegang di tambang emas atas nama ibu saya. Singkatnya, menurut kontrak disepakati bahwa ibu saya sekarang adalah pemegang saham Tianzino. Satu di perusahaan emas Galicia. Tapi masalahnya adalah perusahaan emas Galicia, yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan tambang emas, memiliki komposisi pemegang saham yang sangat rumit, dari istana emas, keluarga Lehner, dan kemudian keluarga kaya biasa. Ada terlalu banyak kelompok kepentingan yang terlibat. Sederhananya, saat ibuku mengeluarkan kontrak, bukan Johan Lehner yang tersinggung, tetapi seluruh kelas atas di Galicia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3173, jadi, apakah kita bersalah atau tidak, kita akan masuk sekarang. Mandy Zimmer menghela nafas. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah bahwa Johan Lehner membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan kepercayaan ibu saya, dan dia membuat kontrak seperti itu. Untuk apa? Apakah karena aku tidak menerima cintanya, jadi dia ingin membalas dendam padaku? Harvey York berkata dengan enteng, mungkin ini salah satu alasannya, tetapi banyak hal telah terjadi, dan tidak masuk akal untuk menyelidiki alasannya. Ceritakan tentang hal-hal lain. Tidak. Siap. Mandy Zimmer berkata dengan lembut. Meskipun ibuku sangat tidak masuk akal, dia sangat berhati-hati dalam hal-hal penting seperti itu. Tambang emas dan sekarang di tangan kantor polisi hanya salinan. Kontrak sebenarnya masih terkunci di loker di Bandara Internasional Galicia. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Harvey York sedikit terkejut. Sebagai seorang wanita, Lilian Yates, selama kepentingannya sendiri terlibat, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan keselamatannya sendiri. Katakan padaku nomor kotak penyimpanannya. Harvey York berdiri. Karena Johan Lehner ingin menggunakan kontrak ini, mari kita menderita kerugian yang bodoh. Kalau begitu aku juga akan menggunakan kontrak ini untuk membiarkan dia mencuri ayam tanpa kehilangan segenggam nasi. Saya tidak tahu kapan perusahaan emas Galicia jatuh. Ketika berada di tangan kita, bagaimana ekspresi wajah Johan Lehner? Apa yang akan kamu lakukan? Mandy Zimmer sangat penasaran. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York sangat kuat dan energi, dia tidak tahu bagaimana dia akan memulai. Harvey York berkata dengan enteng, buat kontrak lagi, dan biarkan Lilian Yates mentransfer semua saham perusahaan emas Las Vegas atas nama saya seharga $1. Saya akan mengambil alih perusahaan secara adil. Mandy Zimmer tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa dan berkata, jika ibuku tahu, dia akan marah. Harvey York berkata dengan enteng, ambil saja puluhan juta untuk menutupi mulutnya. Perusahaan emas Galicia bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Seringkali, orang tidak bersalah dan bersalah. Mandy Zimmer tersenyum dan berkata bahwa perusahaan emas itu bukan milik Lilian Yates. Karena Johan Lehner ingin menggunakan perusahaan emas untuk menipu orang. Jadi jika Harvey York diadu kembali hari ini, itu akan menjadi masalah. Jam 3 sore. Zona pengembangan Galicia, gedung kantor perusahaan emas Galicia. Zona pengembangan ini terletak di pinggiran Galicia. Ini adalah daerah yang baru dikembangkan. Semua bangunan menjulang ke langit, dan mereka megah. Gedung kantor perusahaan emas setinggi 38 lantai, dengan ribuan karyawan bekerja di dalamnya. Meskipun perusahaan emas Galicia tidak saat ini perusahaan terbesar di Galicia, tetapi karena penemuan tambang emas, selama Galicia Gold Company dapat dicatatkan, skalanya pasti akan menjadi yang teratas di Galicia. Sayang sekali ada terlalu banyak pemegang saham di Galicia Gold Company. Kapan keluarga Lehner, yang memiliki 40% ekuitas, tidak muncul, semua pihak ingin berada di perusahaan itu, jadi pencatatannya ditunda. Pada saat ini, di ruang konferensi multifungsi di lantai 38, rapat umum pemegang saham sedang diadakan. Selain perwakilan pemegang saham dari semua pihak, ada juga sekelompok eksekutif senior saat ini, dan semua orang memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Lagi pula, di antara perusahaan-perusahaan baru seperti itu, menjadi eksekutif dan pemegang saham ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang menjanjikan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 3174. Tidak lama setelah semua orang tiba, seorang pria muda berjas masuk dengan beberapa pengawal dan seorang sekretaris dengan acuh tak acuh. Ketika pemuda itu muncul, para eksekutif dan pemegang saham yang hadir berdiri dan berkata serempak, "Saya telah melihat Tuan Orlando." Pengunjung itu adalah salah satu dari pihak Johan Lehner, keluarga Galicia Cuervo, kota keluarga Cuervo. Pada saat yang sama, ia juga presiden eksekutif perusahaan emas Galicia, menggantikan Johan Lehner untuk mengendalikan perusahaan emas Galicia. Ya, Orlando Cuervo sedikit mengangguk ke arah semua orang, lalu mengambil tepuer yang diseduh oleh sekretaris, menyesap perlahan, lalu berjalan ke kursi tengah dan duduk, lalu berkata dengan ringan, "Apakah Anda memberitahu Aula Penegakan Hukum Longmen? Biarkan perwakilan mereka datang ke pertemuan hari ini. Apakah kamu memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak datang hari ini, sesuai dengan perjanjian awal, 30% saham Balai Penegakan Hukum Longmen akan diambil kembali?" Setelah ditemukannya tambang emas Galicia pada awalnya, semua keluarga dan pasukan di Galicia ingin bersaing. Tetapi pada akhirnya, Balai Penegakan Hukum Longmen berdiri dan mempertahankan ketertiban tambang emas. Selain itu, pada saat itu, Balai Penegakan Hukum Longmen bertanggung jawab atas Josh Lehner, dan Josh Lehner adalah salah satu dari besi Johan Lehner. Oleh karena itu, ketika Galicia Gold Company membagi saham, Longmen Law Enforcement Hall langsung mengambil 30% saham, Johan Lehner mengambil 40% saham, dan 30% sisanya dibagi. Sederhananya, selama Johan Lehner bersatu dengan Balai Penegakan Hukum Longmen, ia dapat sepenuhnya mengendalikan perusahaan emas dan tidak perlu memperhatikan pemegang saham lain. Inilah salah satu alasan mengapa Johan Lehner ingin memaksa Harvey York mengundurkan diri sebagai kepala Balai Penegakan Hukum Longmen. Selain status dan kekuatan yang dimiliki oleh Hall Master of the Law Enforcement Hall, saham di tambang emas 30% juga merupakan faktor yang sangat besar. Namun, kini Otto Lehner telah ditinggalkan oleh Harvey York. Johan Lehner meminta Orlando Cuervo untuk menangani masalah ini sesegera mungkin. Semalam, Galicia Gold Company telah menggelar 9 rapat pemegang saham secara berturut-turut. Dan Balai Penegakan Hukum Longmen belum mengirim siapapun untuk menghadiri rapat pemegang saham selama 9 kali berturut-turut. Kali ini adalah rapat umum pemegang saham ke-10, dan belum ada seorang pun dari Balai Penegakan Hukum Longmen yang muncul. Kemudian menurut perjanjian awal, dalam keadaan seperti itu, dapat dianggap bahwa Balai Penegakan Hukum Longmen telah menyerahkan 30% sahamnya, dan saham ini akan diambil kembali oleh Johan Lehner. Pada saat ini, sekretaris cantik itu menunjukkan senyum yang tampan dan berkata, "Tuan Orlando, menurut anggaran dasar perusahaan, saya menelepon Balai Penegakan Hukum Longmen setiap 15 menit, tetapi tidak ada yang menjawab. Rapat umum berikutnya pemegang saham sama persis. Menurut anggaran dasar, jika mereka tidak mengirim perwakilan setelah setengah jam lagi, maka itu berarti mereka menyerah menghadiri rapat umum pemegang saham. 30% dari saham mereka akan diambil kembali oleh kami. Hei, Presiden Ma, kamu harus punya ide. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di Aula Penegakan Hukum Longmen, anggaran dasar perusahaan kami sudah ada di sini. Raja Surga, saya tidak bisa melanggar anggaran dasar bahkan ketika saya di sini." Orlando Cuervo menghela nafas lega dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa orang-orang di Balai Penegakan Hukum Longmen begitu sombong? Kami tidak memberikan pemberitahuan untuk menghadiri rapat pemegang saham yang begitu penting. Sepertinya aku benar-benar tidak menginginkan 30% saham ini." Semua orang berpikir, menurut anggaran dasar perusahaan, apakah ada masalah membiarkan Tuan Muda Lehner mengambil kembali 30% saham sekarang? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3175. Mendengar kata-kata Orlando Cuervo, para eksekutif dan pemegang saham yang hadir memiliki ekspresi kemarahan di wajah mereka. "Tuan Orlando, tidak peduli seberapa kuat Aula Penegakan Hukum Longmen, aturannya adalah aturannya. Seperti kata pepatah, tidak ada aturan yang bisa membuat lingkaran. Karena Balai Penegakan Hukum Longmen tidak peduli dengan bagian kita bisa mengambilnya kembali sesuai prosedur. Jika orang Longmen dari Balai Penegakan Hukum akan datang ke pintu di masa depan, dan kami akan mengambil bukti bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam rapat pemegang saham 10 kali. Untuk pengembangan perusahaan, bahkan jika semua orang mencoba menyinggung orang-orang di Balai Penegakan Hukum Longmen, mereka harus adil." Itu benar. Itu dia. Sekelompok besar orang mulai mendukung Orlando Cuervo. Faktanya, orang-orang ini terkait erat dengan Johan Lehner. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Otto Lehner telah dihapuskan? Master ke-13 Lehner khawatir tentang apa yang terjadi pada perusahaan emas, jadi dia mengadakan begitu banyak rapat pemegang saham dalam semalam. Semuanya mengikuti proses, dan tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan Balai Penegakan Hukum Longmen dan memulihkan 30% saham. Sekarang, telah sampai pada saat yang paling kritis dari drama besar ini, jadi tentu saja setiap orang harus bekerja sama satu sama lain dan melakukan permainan ini dengan seksama. Hei, aku tidak menyangka Balai Penegakan Hukum Longmen yang bermartabat begitu mendominasi, bahkan perusahaan emas kita tidak meremehkannya. Lupakan saja, untuk menghindari kejujuran, saya membuat panggilan telepon secara langsung,
Tetapi saya tidak dapat melewatinya, dan 30% sahamnya diambil kembali sesuai aturan. Orlando Cuervo menyesap teh, dan dia berharap semuanya akan segera berakhir dan semuanya akan beres. Tapi bagaimanapun juga, masalah ini melibatkan Longman, jadi semuanya harus berhati-hati, dan semuanya harus dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh aturan, sehingga orang tidak akan dimanipulasi dan dipraktikkan. Bagaimanapun, lemak besar dari tambang emas dapat mempengaruhi saraf dari berbagai kekuatan. Bahkan dua tetua keluarga Lehner lainnya memiliki beberapa bagian. Meski sepele, namun tidak boleh disepelekan. Karena Orlando Cuervo ingin membantu Johan Lehner, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah, semuanya sesuai aturan, dan tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk menemukan celah. Namun, Orlando Cuervo tahu betul bahwa mustahil bagi siapapun untuk datang ke Balai Penegakan Hukum Longman hari ini. Bagaimanapun, Otto Lehner telah dihapuskan, dan murid-murid lain tidak memenuhi syarat untuk datang, dan bahkan murid-murid itu tidak tahu hal seperti itu. Adapun panggilan yang mereka lakukan, semuanya dari kantor Otto Lehner. Dengan tidak adanya dia, siapa yang berani menjawab secara pribadi? Memikirkan hal ini, senyum acuh tak acuh muncul di wajah Orlando Cuervo. Seperti yang disebut kemalangan tergantung pada keberuntungan, keberuntungan datang dengan kemalangan. Tampaknya Tuan Muda Lehner telah kehilangan bantuan besar seperti Otto Lehner, dan telah kehilangan kendali atas Balai Penegakan Hukum Longman. Namun, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan kembali 30% saham perusahaan emas tersebut. Ini benar-benar memuaskan. Tuan Orlando, Anda memang orang yang mematuhi aturan. Di bawah kepemimpinan Anda, perusahaan emas pasti akan makmur. Itu benar. Bahkan pada tahap ini, kamu siap untuk memberikan kesempatan kepada Longman Law Enforcement Hall. Aula penegakan hukum Longman di masa depan, tidak peduli siapa yang mengambil posisi teratas dan tahu apa yang terjadi hari ini, dia tidak akan bisa memilih kesalahanmu. Kita harus belajar banyak dari Presiden Ma di masa depan, dan kita harus disiplin dalam hidup dan bekerja. Selama semuanya sesuai aturan, maka tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita tidak mengikuti aturan. Sekelompok eksekutif dan perwakilan pemegang saham mulai menyanjung Orlando Cuervo. Dan sekretarisnya yang cantik juga berpura-pura menelepon, lalu melaporkan, Tuan Orlando, teleponnya tetap tidak bisa tersambung. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.